Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah memberikan berkah hidup kita sebagai seorang muslim. Siang malam berkah datang dari Allah kepada kita semua, dan berkah itu bukan hanya berupa kesenangan, bisa jadi berkah itu berupa sakit sebagai penggugur dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berkat beliau kita semua bisa menjalani hidup ini sebagai seorang muslim tanpa keraguan, tanpa bimbang. Jaminan keselamatan bagi kita yang ikhlas di dalam beragama, dalam menjalankan hukum Islam, hanya semata-mata karena Allah. Semoga kelak kita bisa mendapatkan hidayah, syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Baik teman-teman, kembali kita mengajak saudara-saudara kita non-muslim dalam kajian siang terkait sang pewaris dosa. Silakan teman-teman di tap-tap layarnya posting ulang, love orange-nya jangan lupa, absen teman-teman sekalian, biar semakin populer akun kita ini, khususnya di Indonesia. Amin. Halo, semangat siang saudara Adindina. Halo, dari agama mana bang? Halo, dari agama mana Adindina? Islam, Kristen? Kayaknya sariawan dari lahir. Halo, semangat siang. Iya, selamat siang Bang Juma. Siang juga Bang. Dari Kristen? Aku dari Krislam Bang. Apa itu? Iya, aku agamanya Krislam. Waduh, KTP-nya apa? Krislam juga Bang Juma. Oke, silakan buka kamera. Lagi nih Bang Juma. Bang Juma lagi ngapain itu? Lagi tidur bang. Lagi tidur. Iya. Lagi ngomong. Kok ada Bang tidur ngomongnya? Nah inilah, sudah tahu itu buka saya tidak tidur masih nanya. Sama seperti Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Tuhan itu macam dibuat kayak kue. Siapakah engkau onde-onde? Onde-onde ji. Selamat siang. Siang bang, silakan. Dari Kristen. Alhamdulillah, saya Kristen bang. Silakan buka kamera, kita diskusi. Yang mau diskusikan apa nih bang? Pewaris dos. Iya, silakan. Halo, buka kameranya. Ya. Siang, saudara Musa dari Kristen. Saya tidak bisa melihatkan kamera karena saya adalah pendeta yang viral. Iya. Jadi saya mau menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa motivasi Anda dalam memerangi agama kami? Bisa buka kamera. Nanti saya buka kamera. Silakan buka kameranya bang, baru kita diskusi, silakan. Saya mau tanya, apa motivasi saudara apa?
supaya rakyat Indonesia dan Indonesia ini dipenuhi berkah dari pencipta langit dan bumi. Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Islam satu-satunya umat di luar Yahudi yang memberkati Abraham. Jika seluruh Indonesia dipenuhi Islam, maka Indonesia akan diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Sebaliknya, bagi mereka yang mengutuk sunat, mengutuk satu Tuhan, mengutuk korban binatang, mengutuk Adam alaihissalam, penuhi Indonesia, maka Indonesia menjadi tanah yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Saya sudah menjawab Anda, silakan Anda buka kamera. Simpel jawabannya kan? Jawabannya simpel, sederhana, dan membuat Anda lari. Tadi katanya mau buka kamera. Halo, semangat siang. Ya, semangat siang Bang Suma. Iya, siang. Dari Kristen, Bang. Ya, betul, Kristen Bang. Mohon izin buka kamera diskusi kita, Bang. Silakan. Oke, Silakan. Salam kenal, Bang. Silakan. belum kenal. Ya, tema kita siang hari ini terkait siapa pewaris dosa. Ya, Silakan. yang ingin saya bertanya, kenapa Abang buat tema siapa pewaris dosa? Ini merujuk Iya, merujuk ke ya, siapa? Artinya Ya, apa? baik. Narasi dengan konsekuensi. Ya, saya ngangkat tema ini karena Kristen ini mengajarkan kalau Adam mewariskan dosa kepada Kristen. Dengan mengangkat buku Paulus dalam kitab Roma nomor 12 bahwa Kristen mengaku Adam telah mewariskan dosa kepada saudara-saudara kami Kristen. Kalau kami di Islam tidak menerima warisan dosa. Lalu ketika saya mempelajari isi Bible, saya menemukan kenyataan yang sesungguhnya. Ternyata Kristen memang mewarisi dosa. Tapi dosa yang diwarisi Kristen itu bukan dari Adam, melainkan dari mereka orang-orang Farisi yang telah membunuh para nabi, mulai dari Habel sampai Zakaria. Jadi Kristen ini pewaris dosa, yang mana dosa ini berasal dari orang Farisi, para pembunuh nabi-nabi, penyalib nabi-nabi. Silakan. Pak, ini kalau di dalam ajaran Kristen itu merujuk dari Alkitab, Bang. Iya, Kalau betul. mengenai dosa pewaris, ini sebenarnya bukan pewaris, cuman memang karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, disitulah bini ilahi. Sebenarnya itu berbicara tentang bini ilahi, dosa yang ada semenjak Adam dan Hawa jatuh. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Kristen ini pewaris dosa. Jadi Kristen mewarisi dosa dari Adam, tapi sebenarnya Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat kepada pengikutnya. Itu pengakuan Yesus bahwa Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa kepada Kristen itu adalah orang-orang Farisi, keturunan para penyalib
orang benar. Mereka yang menyalib orang benar, mulai dari Habil ditumpahkan darahnya sampai kepada Zakaria, dosa penumpahan darah itu ditanggung oleh orang-orang Kristen sebagai pengikut orang Farisi. Silakan. Nah, mengenai dosa, ya sebenarnya begini Bang. Pada umumnya kalau dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia itu telah berdosa. Dalam Roma 6 ayat 23 semua manusia, bukan hanya khusus kepada Kristen. Bicara Kristen itu merujuk kepada agama. Iya, kalau kami iya, silakan. Dan silakan Pak. Iya, kalau kami di Islam, kami tidak mewarisi dosa dari Nabi Adam. Yang mewarisi dosa menurut pengakuan Kristen ya Kristen sendiri. Karena kami di Al-Quran dijelaskan walaqad karramna bani Adam. Kami keturunan Adam itu diberkati. Nah, kalau di Kristen keturunan Adam itu dikutuk. Kalau kami enggak. Berbeda antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Adam mewariskan kepada kami kemuliaan. Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 jelas mengatakan bahwa sungguh aku telah memuliakan anak keturunan Adam. Sama seperti di dalam Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki dan perempuan itu diberkati. Tapi di Kristen ternyata ada doktrin dogma bahwa Kristen itu diwarisi dosa dari Adam alaihissalam. Padahal tidak ada dalilnya kecuali dari Paulus. Pauluslah yang membuat cerita di tahun 58 sampai 68 bahwa anak Adam keturunannya itu dikutuk. Padahal Yesus mengutuk dan menjelaskan tentang kutukan itu, kecaman beliau terhadap orang Farisi yang mendirikan agama Kristen. Jadi penggenapan dari kutukan Tuhan terhadap mereka yang menyalib nabi-nabi itu digenapi di agama Kristen. Seperti itu Bang. Jadi mengenai dosa ini Bang, dalam keberadaan manusia ini ketika Adam dan Hawa jatuh itu dalam keberadaan manusia. Sementara kita manusia ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Abang, apakah kita manusia ini sampai dunia saat ini sudah tidak berdosa? Iya, manusia berdosa karena perbuatannya sendiri, bukan karena ada diwariskan dari Nabi Adam alaihissalam. Perbuatan masing-masing, bukan karena Adam. Itu ajaran doktrin dogma saja. Kecuali mereka yang membunuh orang benar, menumpahkan darah orang benar yang tidak bersalah, mereka menanggung neraka jahanam. Itu kata Yesus, Matius 23, 32 sampai 36. Bahwa darah orang yang ditumpahkan, yaitu darah orang-orang benar yang ditumpahkan oleh orang-orang Farisi, itu akan ditanggungkan kepada mereka yang menerima salib sebagai simbol kebenaran. Diterangkan di dalam Matius 23 nomor 15 bahwa pengikut Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Dan satu-satunya kelompok pengikut Farisi ya hanya Kristen Bang, nggak ada yang lain. Begitu. Jadi begini Bang, kalau kita berbicara tentang dosa, pada hakikatnya manusia ini semua dalam keberadaan berdosa, siapapun dia. Dan mengenai dosa perbuatan, tentunya siapapun dia pernah melakukan dosa perbuatan. Itu pun perbuatan yang bersalah kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri. Nah, mengenai siapa pewaris dosa ini, kita adalah manusia. Nah, manusia siapa yang melakukan dosa itu? Termasuk Abang dan saya. Nah, apakah Abang tidak berdosa atau suci atau bagaimana? Ya, ketika saya berdosa, agama saya itu mengajarkan saya bertobat. Para nabi mengajarkan bertobat. Jadi nggak ada lagi dosa. Kecuali orang itu senantiasa melakukan dan melakukan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, tidak ada Adam mewariskan dosa. Itu diterangkan di dalam Al-Quran saya. Dan juga diterangkan di dalam kitab
nomor 14, nomor 15. Adam tidak mewariskan dosa. Istrinya juga tidak mewariskan dosa. Jadi Kristen ini membuat sendiri dirinya mewarisi dosa karena Kristen adalah penggenapan dari angkatan jahat yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 23 itu. Ya begini Bang, benar sekali apa yang Abang sampaikan ini, benar sekali. Saya bahkan sepakat dan setuju. Cuma mengenai ajaran Kristen itu merupakan satu gambaran di mana manusia dalam keadaan berdosa. Bukan berarti karena pewaris berdosa, tapi di mana kita sebagai manusia dengan keadaan berdosa dan melakukan dosa itu tersebut. Oleh sebab itu yang mengatakan mungkin ada pemahaman-pemahaman lain yang tidak memahami tentang isi Alkitab atau isi Bible itu tersebut. Mungkin begitu Bang. Iya, Paulus mengatakan manusia berdosa karena satu orang yang telah mencelarkan ke dunia, ke bumi. Tapi Paulus juga yang mengatakan Adam tidak berdosa. Bahkan perempuan istrinya juga tidak berdosa, bahkan diselamatkan. Jadi ya ajaran Paulus ini terkait dengan dosa berdosa, waris-warisan terhadap dosa itu adalah penggenapan dari angkatan jahat. Jadi dia Paulus ingin menjual Yesus sebagai penebusan dosa di atas tiang salib, sementara Yesus sendiri mengecam penyalib orang benar sebagai orang neraka. Jadi ini adalah sesuatu sandiwara yang harus dituntaskan oleh saudara-saudara kami Kristen. Tapi tidak akan pernah tuntas apabila Kristen masih menggunakan dogma. Tapi kalau Kristen ingin menggunakan akal, ini pasti tuntas. Karena menebus dosa menggunakan darah orang benar, dalam hal ini Yesus, itu doktrin, itu dogma, itu nggak ada Tuhan mengajarkan itu, dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu cuma doktrin doang, doktrin dari angkatan jahat untuk menyesatkan banyak orang. Seperti itu Bang. Jadi begini ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya itu mengenai pewaris itu sebenarnya bercerita tentang gambaran Bang, gambaran keberadaan manusia dalam keadaan berdosa. Kalau di dalam Alkitab kan dalam Kejadian pasal 3 di mana manusia itu jatuh di dalam dosa. Tapi berbicara di masa sekarang, ya di masa sekarang ini adalah di mana perbuatan itu, sementara kita dalam keadaan berdosa. Nah mengenai pengampunan, kalau dalam ajaran Kristen itu Yesus Kristus. Sebab itu, ya, disitulah suatu pemahaman bagi orang Kristen. Iya, Yesus Kristus anak Maria mengatakan bahwa ada dosa yang diwariskan, tetapi bukan dosa Adam. Dosa yang diwariskan itu adalah dosa menyalib, membunuh, menumpahkan darah orang yang betul, orang yang benar. Dosa itulah yang diwariskan. Siapa pewarisnya? Parisi. Lalu dari mana agama Kristen ini? Dari Parisi. Jadi pewaris dosa membagi-bagikan warisannya kepada orang Kristen. Simpulnya itu di situ. Tapi kalau fakta dalil Anda tabrak dengan dogma, ya memang nggak nyambung Bang, nggak nyambung pastinya. Enggak. Tentang keadaan manusia dalam keadaan berdosa. Kalau abang bahas tentang dosa, berarti kalau merujuk ke pelajaran agama tertentu, berarti setiap agama punya ajaran itu. Siapa yang berdosa? Berarti manusia kita ini. Kalau dalam Kristen itu Roma 23 semua manusia telah melakukan dosa. Itu kita merujuk dalam Kristen. Kalau Kristen dalam Roma 6 ayat 20 itu sudah jelas bahwa semua manusia telah melakukan dosa dan telah dalam keadaan berdosa. Saya bukan berkata bahwa pewaris. Kalau mengenai itu adalah gambaran bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Maka kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, abang dan saya ada keturunan Adam dan Hawa bukan? Iya, tapi Adam tidak mewariskan dosa.
Betul, betul. Apa yang tadi abang semua katakan, tidak mewariskan dosa, itu hanya sebuah gambaran di mana kita adalah turunan Adam dan Hawa dalam keadaan manusia yang berdosa. Iya, kalau potensi berdosa itu potensi manusia. Tapi jangan lupa potensi baik juga ada pada diri manusia. Dua hal ini diwarisi dari Nabi Adam. Potensi berbuat jahat, potensi berbuat baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu betul. Tapi yang jadi masalah sekarang di sini adalah dogma gereja mengajarkan bahwa darah Yesus yang dipakai untuk menebus dosa. Padahal kalau yang disalib adalah orang benar, neraka jahanam. Bila mana Yesus orang benar ini disalibkan, maka dunia, dalam hal ini keturunan Adam, semuanya akan binasa. Sebagaimana yang Yesus katakan, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai keturunan ular-ular beluda. Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari neraka jahanam? Engkau menanggung darah orang-orang benar yang telah ditumpahkan mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Jadi nggak bisa lolos dari neraka ketika Yesus orang benar ini yang disalibkan, kata Yesus. Tapi di Kristen diputar balik. Di Kristen diputar balik, membunuh orang benar yaitu Yesus, menyelamatkan Kristen. Inilah yang saya katakan bahwa angkatan jahat sedang menjerat dengan tipu daya kepada pengikutnya. Dan itu Yesus sudah nubuatkan, Matius 23:15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi sudah nyata bagi kita bahwa Kristen dengan pola nebus dosa pakai orang benar, itulah penggenapan angkatan jahat yang tidak akan lepas dari api neraka yang 2 kali lebih jahat dari Farisi. Itu bang. Jadi Kristen itu adalah penggenapan Matius 23:15. Begini bang, kalau kita masuk dalam tahap eksegesis firman Tuhan atau penafsiran, itu abang sudah salah sekali. Kalau mengenai penebusan, itu dalam Matius 1 ayat 21, 23 itu sudah jelas bahwa Yesus datang itu menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya. Yang percaya, bukan yang membunuh, tapi yang percaya. Bukan yang membunuhnya, tapi yang percaya kepadanya. Kalau orang semua percaya Yesus, tidak akan ada penyaliban. Andaikan seluruh orang Farisi, seluruh ahli Taurat, seluruh mahkamah agama percaya Yesus, tidak akan mungkin ada penyaliban. Itu justru penyaliban itu terjadi oleh karena adanya upaya angkatan jahat untuk membunuh orang benar ini. Dan apa akibatnya? Mereka menjadi orang neraka. Mau nggak mereka masuk neraka seorang diri? Nggak mau. Maka mereka membuat sekte baru bernama Kristen untuk mempersamai mereka ke neraka. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Matius 23:15, pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Dalil. Kita ini tidak ada yang pengikut Paulus, kita pengikut Kristus. Nah, Iya, melalui tema yang ada, karena kan abang menaruh tema waris dosa, saya akan berbicara mengenai keadaan manusia. Nah, manusia ini kan kita dalam keadaan berdosa, betul nggak? Ya, tapi tidak ditebus dengan darah manusia, benar. Siapa yang mengajarkan menebus dengan darah manusia coba? Itu dewa Molok gitu bang. Masalahnya itu di situ. Orang Farisi menjual barang palsu dengan mengatakan darah Yesus nebus dosa. Itu barang palsu itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhannya jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu firman Tuhannya. Jadi ketika orang Kristen mengatakan darah Yesus menebus Kristen, itulah penggenapan angkatan jahat itu.
mengenai kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali, tanpa penyaliban pun kita semua pasti diselamatkan. Kalau percaya. Kalau percaya. Kepadanya. Nah, sekarang apakah Anda percaya bahwa menyalib orang benar menurut Yesus menyebabkan orang masuk neraka? Anda percaya enggak? Menyalibkan Tuhan Yesus itu sebenarnya kemauan orang-orang jahat pada saat itu. Enggak, saya tanya. Menurut Yesus, keturunan para penyalib orang benar, pengikutnya itu adalah orang neraka. Percaya enggak? Begini bang, dalam Yohanes Nggak percaya, nggak percaya Anda kepada Yesus. Itu masalahnya. Makanya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. begitu besar kasih Allah akan dunia ini supaya setiap orang yang percaya. Nah, percaya. Abang percaya? Saya percaya ketika Yesus mengatakan menyalib orang benar menjadikan orang masuk neraka. Saya percaya itu. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 33. Saya percaya. Kenapa tidak saya percaya? Yohanes 3:16 kan katakan bahwa supaya setiap orang Percaya. Percaya kan? Nah, percaya. Yesus mengatakan orang-orang Farisi jahat akan menanggung ditumpahkan oleh nenek moyang mereka dengan Zakaria, dan mereka menjadi orang neraka. Pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Apakah Anda percaya ucapan Yesus itu? Begini bang, Farisi itu adalah Anda mau jawab kan? Karena Anda penggenapan daripada penghuni neraka itu, maka Anda tidak mau menjawab saya percaya. Anda nggak mau menjawab. Karena kapan Anda percaya, wajib hukumnya Anda keluar dari agama Kristen. Ya iyalah, pasti itu. Katanya percaya Yesus. Ya kalau percaya Yesus jangan ikuti agama buatan Farisi, kan begitu. pengikut Kristus. Abang tahu arti Kristus? Tahu? Apa bang? Orang yang diurapi. Yaitu Kristus sendiri, yaitu Yesus. Kata siapa? Yang belum tentu Kristus itu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus, karena ada Kristus palsu. Seperti yang datang kepada Paulus, yang keluar dari kubur, yang datang ke Ananias, yang datang di Pulau Patmos, yang datang di gereja, yang membantu para pendeta ngobatin orang. Itu bukan Yesus, tapi itu Kristus. Tapi bukan Yesus. Itu kan makanya abang baca baik-baik juga firman Tuhan. Saya baca bang, saya tamat. Bedanya kita, Anda juga membaca. Bedanya Anda sudah terdoktrin duluan. Kalau saya enggak, saya membaca sesuai dengan data. Apa yang ada di situ itu yang saya percaya, itu yang saya yakini. Kalau abang doktrin, Kan saya katakan dalam Yohanes 3:16. Makanya dari judulnya abang saja sudah merambat ke yang lain. Nah, sekarang kalau Yohanes 3:16, seluruh orang Yahudi pada zaman Yesus percaya kepada Yesus. Adakah penyaliban? Jawab. Makanya saya katakan tadi. Nah, itu selalu nggak nyambung. Saya ulang. Kalau seluruh orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi percaya kepada Yesus, pertanyaan saya, apakah ada penyaliban? Bakalan tidak ada kalau memang mereka percaya kepadanya. Tidak ada. Berarti dalam hal ini orang selamat karena salib atau orang selamat karena percaya doang? Percaya kepada dia, kepada Yesus. Berarti Yesus nggak penting, penyaliban nggak penting kan? Begini bang, Begini.
Penyaliban itu sampah. Tidak dibutuhkan itu penyaliban. Yang dibutuhkan adalah percaya kepada Yesus. Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Salib itu karya iblis, ngapain dipercaya? Iya, memang apa yang abang katakan seperti itu. Tapi itu yang terjadi karena manusia dengan hatinya yang begitu keji, tidak ada yang bisa kita sampaikan. Nah, setelah penyaliban terjadi, Anda imani penyaliban itu? Karena kita percaya Yesus Kristus. Loh, kalau percaya kan tidak disalib tadi. Kalau percaya tidak ada penyaliban. Jadi penyaliban itu sampah. Itu pekerjaan iblis. Yang dibutuhkan adalah percaya kepada Yesus. Tidak ada penyaliban itu. Penyaliban itu buatan angkatan jahat doang. Nah, sekarang Anda justru mengatakan percaya kepada penyaliban. Berarti Anda percaya kepada kebinasaan. Itulah yang dikatakan Yesus. Pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dan adalah orang neraka. Begini bang, kita katakan percaya kepada penyaliban. Jadi Tapi karena pengorbanan Yesus Kristus, karena mereka tidak percaya kepada kasih Yesus, sahabat. mereka menyalibkan dia, menyalibkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu terjadi penyaliban itu. ya, gimana ceritanya ini? Andai saja seluruh mahkamah agama orang Farisi, ahli Taurat percaya Yesus saat itu, maka tidak akan ada penyaliban. Orang selamat tanpa penyaliban. Sahabat Durian, barakallahu fik. Nah, titik selamat karena tidak ada penyaliban. Salib itu terjadi karena upaya iblis untuk menghentikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Maka iblis berkongkol-kongkol menyalib Yesus. Begitu Yesus beneran yang disalib, maka akibatnya apa? Para penyalib, pengikut-pengikutnya, keturunan-keturunannya tidak akan luput dari neraka jahanam. Itu kalau Yesus betulan yang disalib. Tetapi kalau yang disalib ternyata bukan Yesus, berarti yang kalian tuhankan adalah, maaf, iblis. Karena bukan Yesus ternyata. Jadi serba salah. Yesus benar yang disalib, tetap neraka, bukan Yesus benar. Itulah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Mundur salah, maju kena. Gak bisa. Kristen ini gak bisa. Kenapa? Karena Kristen adalah penggenapan dari angkatan jahat. Titik. Begini bang, kalau abang hanya berandai-andai, Loh, kok tidak akan mungkin. Oke. Jadi begini bang, karena ini sudah terjadi, datangnya Yesus dan tidak disenangi oleh para ahli Farisi. Mereka berencana untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus itu. Nah tadi mengenai kalau tidak disalibkan, kalau seandainya tidak disalibkan, pun kami percaya tanpa penyaliban. Nah, kalau tanpa penyaliban, berarti Kristen masuk kemana? Kalau tanpa penyaliban, kita tetap masuk ke dalam surga. Kalau kita percaya kepada Ya, bagaimana Kristen nongol kalau tidak ada penyaliban? Kristen dari mana munculnya? Kristen ini muncul dari penyaliban. Tanpa penyaliban nggak ada Kristen. Karena Yesus hanya mengajarkan muridnya Bani Israel. Sulit. Makanya saya katakan, mohon maaf, berdasarkan data di Bible, orang-orang Farisi membentuk sekte asing di luar Yahudi. Sekte asing itu adalah Kristen. Dan kata Yesus terkait dengan sekte yang baru ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nggak usah terlalu panjang kita berdialog. Adakah orang Farisi yang membuat sekte baru di luar Yahudi selain Paulus? Begini bang, jadi karena kematian Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus diangkat ke surga,
Di sana juga ada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus pada saat itu belum ada. Dan menyaksikan ke pengangkatan Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus bukan hanya mati, tapi bangkit. Kalau Karena salib. Ya kan? Salib dulu, jangan dulu bangkitnya. Salibnya dulu. Ya, betul. Salib dulu. Kan EGP dengan bangkitnya mau bangkit 3 kali sehari nggak ada peduli itu. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus orang benar ini yang disalib, maka orang semua akan masuk neraka. Kalau Yesus yang benar ini yang disalib. Sebenarnya konsepnya bukan begitu, Bang. Karena abang pakai andai-andai. Nah sekarang untuk apa ya? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa? Nah, baca dalam Matius 1 ayat 21, Bang. Untuk apa? Iya, untuk apa? Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya. Inilah yang disebut penggenapan angkatan jahat yang 2 kali lebih jahat. Di mana Yesus mengatakan itu, sedangkan jelas Tuhan Elohim, jangan kau membunuh orang yang betul. Tidak boleh menyalib Yesus. Yesus mengecam para pembunuh orang benar menjadi orang neraka. Lalu Kristen muncul dengan konsep baru. Alasannya salib itu menyelamatkan manusia. Inilah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Oke? Abang harus paham, yang bunuh Kristen, yang bunuh Yesus pada saat itu bukan Kristen. Sekali lagi, yang mengalihkan siapa? Yesus adalah ahli Farisi. Nah, terima kasih Anda sudah mengakui. Terima kasih. Ketika orang-orang Farisi berhasil menyalib Yesus, siapa yang meraih keuntungan? Ya, Siapa yang meraih keuntungan dari kerja orang Farisi? Siapa yang panen hasil kerja Farisi? Hah? orang Farisi sendiri yang meraih keberuntungan itu, karena mereka Siapa? bersekongkolan. Enggak. Siapa yang mendapatkan keuntungan di luar Farisi setelah orang Farisi berhasil menyalib orang benar yaitu Yesus? Siapa yang merasa menang di luar sana? Tidak ada yang merasa menang di luar sana. Begitu Yesus disalibkan, apakah dosa Anda ditebus? Dengar dulu, Bang. Karena penyaliban Yesus Kristus. Apakah penyaliban Yesus itu bermanfaat untuk Kristen? Antioquia. Ya kan? Saya ulang, apakah penyaliban terhadap Yesus orang benar ini bermanfaat bagi Kristen? Apakah di situ tertulis ada bermanfaat, Bang? Enggak. Kolose 1 nomor 20. Karena salib Yesus, maka dia Yesus mendamaikan orang-orang Kristen dengan Tuhannya. Betul? Dia membuat pendamaian antara kita dengan dosa kita. Nah, berarti manusia. Oke. Jujur. Siapa yang mendapatkan keuntungan dengan penyaliban Yesus? Mendapat keuntungan, Bang. Tapi kalau di saat itu, pada saat itu peristiwa terjadi Oke. Ternyata Kristen tidak selamat dari dosa waris. Meskipun Yesus disalib, Kristen tidak dapat manfaat apa-apa. Apakah Kristen sudah ada pada saat itu? Belum ada Kristen, tapi setelah kejadian Farisi membentuk sekte baru disebut Kristen. Kristen diberi kemudian onde-onde. Ini onde-onde wahai Kristen. Siapa yang menelan onde-onde ini akan selamat. Apa onde-onde itu? Darah Yesus. Makanya di rumah ibadah kalian ada salib, di rumah kalian ada salib, di leher kalian gantung salib, di mana-mana ada salib kalian. Kalian memuja-muja salib, artinya kalian harus berterima kasih kepada pahlawan yang telah menyalibkan Yesus untuk kalian, yaitu iblis.
Itu hanya sebuah simbol, Bang. Iya, simbol kemenangan iblis. Betul? Salib adalah simbol kemenangan iblis. Betul? Jujur, Bang. Salah. Jujur. Salah. Lalu simbol kemenangan siapa salib itu? Ya, simbol kemenangan bahwa tandanya bahwa Yesus Kristus bangkit Nah, melawan berarti itu simbol kemenangan untuk siapa salib itu? bagi yang percaya kepadanya. Berarti salib adalah simbol kemenangan untuk Kristen. Betul? Bagi orang yang Betul? percaya. Iya, saya tanya. Betul orang Kristen yang menjadikan salib sebagai simbol kemenangan? Tadi kan saya katakan simbol bahwa Yesus Kristus. Iya, salib adalah simbol kemenangan bagi Kristen. Betul? Betul, betul. Apakah salib kemenangan bagi iblis? Oh, bukan. Kekalahan bagi iblis. Loh, siapa yang menyalib? Hah? Siapa yang menyalib? Dengan penyaliban itu Yesus Kristus bisa menyelamatkan manusia. Siapa yang menyalib? Kan orang-orang Farisi pada saat itu, Bang. Berarti salib adalah kemenangan bagi orang Farisi. Betul? Nah, salib kemenangan bagi orang yang Salib adalah kemenangan orang Farisi. Kemenangan orang Farisi dihadiahkan kepada orang-orang Kristen sebagai pengikutnya. Dan di situ ada iblis. Kemenangan salib adalah kemenangan iblis. Kemenangan iblis adalah kemenangan Kristen. Salib adalah kemenangan bagi iblis dan Kristen. Jedar. Itu udah fakta, itu dari Anda adalah penggenapan daripada angkatan jahat itu. Semoga dilembutkan hatinya. Itu data yang saya sajikan, abangku. Itu kan saya jadi dan abang mengenai keadaan manusia berdosa. Abang berdosa nggak? Saya tanya sekali lagi, abang berdosa nggak? Ketika saya melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, saya berdosa. Solusinya bertaubat, bukan menumpahkan darah orang yang betul. Bukan membunuh orang kalau di saya. Ketika saya berdosa, gimana bang? Ketika saya berdosa, solusinya saya bertaubat kepada Tuhanku. Ya Rob, ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Rob. Udah diampuni oleh Allah. Selesai. Jadi tidak perlu saya menumbalkan orang untuk dosa saya. Nggak perlu saya bunuh orang untuk menumbalkan dosa saya. Nggak perlu. Karena itu ajaran pagan. Itu ajaran Dewa Molok. Membunuh orang untuk dosa. Dan itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi lewat penyaliban itu sebenarnya tidak menginginkan kita sebagai orang Kristen. Iya, silakan dengan konsep Anda, silakan. Yang pasti adalah salib kemenangan bagi iblis, dan Kristen silakan menentukan sikap. Saya tidak mengatakan secara mandiri salib adalah kemenangan Kristen, tapi fakta di lapangan di mana-mana simbol salib itu ada di Kristen, dipuja-puja, dilap-lap, dicium-cium, dilap-lap, dicium-cium, bahkan disimpan di tempat tertinggi dalam rumah ibadah. Di Kristen di mana bang yang cium-cium itu salib? Entahlah bang, gak usah kita jelaskan. Yang pasti salib itu adalah simbol kemenangan bagi Kristen, dan iblis menang terhadap salib. Oh, itu kekalahan iblis bang, kekalahan iblis, bukan kekalahan. Oke, kita buktikan. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Orang Farisi. Apakah iblis juga? Nah, iblis memang tidak senang dengan kedatangan Apakah Yesus. iblis mau membunuh? Iblis memang ingin seperti itu. Apa upaya iblis terhadap Yesus? Menyalibkan atau tidak? Iblis tidak bisa menyalibkan Yesus.
yang menyelidiki Iya. Yesus manusia itu manusia itu Ya. sendiri. Oke, iblis yang menjadi dalangnya. Iblis yang menjadi otak penyaliban. Itu karena keburukan hati mereka, Bang. Nah, iblis berarti pertanyaannya menang enggak mereka terhadap Yesus? Terhadap penyaliban itu menang enggak? Berhasil enggak mereka menyalib Yesus? Mereka memang berhasil Berhasil. Berarti yang disebut berhasil itu menang atau tidak? Kalau kita ikut secara ya artikulasi kata seperti itu, Bang. Tapi Ah, sebenarnya itu menang. adalah Kristen merasa menang enggak dengan penyaliban? kan kita ikuti sesuai dengan firman Tuhan, sesuai Oke, dengan sudah. Bible. Dah. Iblis, Kristen sama-sama menang atas penyaliban. Oke, abangku, saya undang yang lain boleh? Salah paham abang ini. Salah paham abang. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini tidak mengerti sekali, Saya- abang. Kami di dalam Kristen itu jelas bahwa percaya Yesus Kristus, penyaliban itu bukan keinginan dari Kristen. Semua penyaliban itu sudah ada Kristus. Iya. Jadi bukan keinginan Kristen, tapi sekiranya ada Kristen pada saat Yesus hidup, maka bukan iblis yang membunuh Yesus, bukan orang Farisi yang membunuhnya, tapi Kristen. Yang mengejar Yesus 24 jam setiap hari Kristen. Kenapa? Orang Kristen mau dosanya ditebus. Maka secepat mungkin, sebisa mungkin Yesus segera disalib. Jadi saya Itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya. Yesus ketika tidur di sampingnya Bang Suma, Yesus akan tenang karena dia tidak terancam maut. Tapi kalau tidur di sampingnya Abang, Yesus tidak bisa tidur, gelisah dia. Jangan sampai Anda tebas pakai parang lehernya, karena Anda ingin dosa Anda ditebus dengan darah Yesus. Apalagi kalau Yesus tidur di sampingnya bom, takut dia dimakan sama bom. Itu kenyataan abangku, itu kenyataan. Darah Yesus. Orang Kristen selalu bilang darah Yesus. Oke, silakan teman-teman non Muslim naik ke atas, ajukan permintaan, dampingi saudara kita Nelson. Jadi begini, Bang. Silakan Bang. Iya. Ikan abang pakai seandai-seandai. Seandainya abang ada penebus dosa abang, kira-kira gimana? Saya tebus dosa, nggak ada tebus dosa kalau di Islam Bang, nggak ada. Di Islam nggak ada tebus-tebusan dosa. Di Islam itu diajarkan kemudian untuk melakukan satu tindakan yang satria di hadapan Tuhan. Tadi kan Kami- abang pakai sekarang saya andaikan. Lalu abang punya penebus dosa. Kira-kira apa tanggapan abang? Oh, tidak ada kami menebus dosa, nggak ada. Kami nggak diajarkan untuk menebus dosa. Kami cukup bertobat, berdoa kepada Allah untuk dosa-dosa kami itu dihapuskan gitu. Bila saya bertanya, abang nggak jawab. Abang bertanya, Saya saya kan udah nggak jawab. Saya udah jawab Bang. Saya udah jawab. Di kami itu tidak ada penebus dosa. Di Islam tidak ada penebus dosa. Yang ada adalah bertaubat kepada Allah, melakukan amalan soleh. Amalan soleh itulah yang menghapus dosa. Karena kita melakukan amalan-amalan, maka Allah yang Maha Pengampun mengampuni dosa kita. Seperti itu. Kami umat Islam diajarkan bertanggung jawab atas tindakan kami sendiri, bukan melimpahkan ke orang lain. Itulah sifat yang ada di Islam. Jadi sekali Gitu, lagi abang, konsep tema abang ini, saya sekali lagi katakan bahwa bukan pewaris dosa, bukan pewaris dosa. Ya, supaya abang tahu bahwa Kristen itu kan memahami tentang pewaris dosa.
Oke. Darah Yesus untuk apa, Bang? Darah Yesus itu kan di mana lambang pengorbanannya untuk kita yang percaya. Untuk apa? Untuk apa darahnya? Iya, untuk apa darah Yesus itu? Untuk Untuk kita sebagai orang yang percaya kepadanya. iya, untuk apa? Nebus dosa atau nebus obat? Nebus dosa. Nah, berarti Anda pewaris dosa. Itulah Anda, itulah Kristen, orang pewaris harta, Anda pewaris dosa. Sekarang begini Abang, kita jujur, logika sehat kita sebagai anak keturunan Adam. Ketika iblis menggoda Adam dan istrinya, iblis dikutuk, betul? Iblis dikutuk. Betul. Keturunan iblis mewarisi dosa kutuk dari bapaknya atau tidak? Keturunan iblis. Ya. Keturunan iblis dikutuk dari Menanggung dosa nggak keturunan iblis? kan mereka tidak berjalan dengan kaki lagi. Saya ulang, menanggung dosa nggak keturunan iblis? Iblis bagaimana? Siapa yang mau tanggung dosa iblis? Saya tanya, Pak. Apakah keturunan iblis menanggung dosa? Begini Bang, kan Abang tanya. Apakah iblis keturunannya menanggung dosa? Menanggung dosa. Bedanya dengan Anda apa? Bedanya apa? Iya, bedanya Anda dengan iblis apa? Iblis menanggung dosa warisan. Iblis menanggung dosa waris dari kakek buyut mereka di Eden. Kristen menanggung dosa juga. Entah dari mana dosanya. Ya kan? Berarti Anda dengan iblis sama-sama menanggung dosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku, lembutkan hatimu untuk menerima kebenaran. Kan tidak merontak saya lagi bicara pelan-pelan. Iya sama bang. Makanya saya suka diskusi sama abang ini. Baik, kita sapa dulu teman kita. Halo, selamat sore. Menjelang siang. Halo saudara Adrian, Astiran. Jadi begini Bang, karena berhubung di sini sudah sore banget, saya mau turun dulu Bang. Mohon izin. Baik abang, baik saudara Nelson, makasih abang. Nanti naik lagi ke sini abang. Siap. Ya saya belajar banyak. Oke. Siap abangku, siap. Saya banyak belajar tentang. Baik. Makasih. Hati-hati di jalan. Halo saudara Astiran. Ada onde-onde bang? Darah Yesus. Halo, apakah Anda penikmat darah Yesus? Ayo teman-teman non muslim yang lain ajukan permintaan. Mumpung saya belum makan siang. Silakan. Silakan saudara-saudaraku pewaris dosa, silakan naik. Allahu Akbar. Dalam kajian internal saya pernah memberikan materi. Ketika iblis di dalam Al-Quran surah Shad dan juga di dalam Al-Quran surah Ali Imran, keturunannya dipanjangkan usianya oleh Allah sampai hari kiamat, dan keturunan iblis menanggung dosa dari kakek mereka di Gan Eden, kan gitu. Nah sekarang ada dari kita, dari manusia ini yang merasa juga mendapatkan warisan dosa, sedangkan Adam tidak pernah mewarisi dosa kepada keturunannya. Al-Quran menjelaskan itu, dan juga Bible, bahkan surat-surat Paulus juga mengatakan bahwa Adam tidak mewariskan dosa. Tapi Kristen ini mengaku mewarisi dosa.
Padahal yang dinobatkan sebagai penerus dosa daripada orang tuanya itu iblis. Jadi sebenarnya Kristen ini keturunan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru berkibar lagi nih. Naik bertanya doang sama Bang Juma sama netizen semua. Silakan Kanda. Satu pertanyaan baru saya turun. Sekaligus Baik. promosi, nanti jangan lupa Idul Kurban ya. Bentar lagi Idul Kurban, Siap. hubungi kami ya. Idul Kurban hubungi kami panitianya di sini. Dipusatkan di bola ini. Pertanyaannya adalah sebelum turun. Kalian semua termasuk Bang Juma menginginkan A, harta waris, B, dosa waris. Silakan dijawab. A, harta waris, B, dosa waris. Saya lagi di bawah. Lanjutkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya simpel, sederhana. Saya pribadi menginginkan adalah akal waras. Ketika orang tua saya waras, orang tua saya akan bekerja menghasilkan, lalu secara otomatis kaidah Islam gunanya saya jadi pewaris harta kalau akal saya gak waras. Maka umat Islam karena dua tangan sudah ada, kaki sudah ada untuk cari nafkah, maka yang kita butuhkan adalah akal waras. Bagaimana dengan harta waris? Harta waris, kalau orang tua kita waras akan mewariskan itu ketika Allah menghendaki. Yang kita butuhkan akal waras. Kenapa? Kalau sampai ini yang rusak, maka warisan dosa dari iblis itu bisa jadi kita yang terima. Kenapa? Karena akan rusak. Iblis mewariskan dosa kepada keturunannya. Adam mewariskan pengetahuan baik dan jahat kepada keturunannya. Ada yang merasa mewarisi dosa, berarti dia dengan sengaja atau tidak sadar masuk ke dalam kartu keluarga tetangga. Karena hanya ada dua yang bertetangga di sana, Adam dan iblis. Eho terlalu tinggi, di sini sudah 0 ehonya, teman-teman. Makanya aku bilang ini mau diperbaiki selnya, ehonya. Ada yang janji kirim dari Riau tapi belum sampai. Gitu teman-teman. Oke? Ada dua yang bertetangga pada saat itu di Eden. Ada Adam, ada iblis. Adam mewariskan akal, pengetahuan baik dan jahat. Iblis mewariskan dosa. Ada yang salah kartu keluarga, merasa dirinya diwariskan dosa, padahal Adam tidak pernah mewariskan kepada keturunannya. Berarti mereka adalah keturunan apa? Hah? Keturunan apa? Hah? Yang cerdas pasti tahu. Yang pura-pura blow on pasti masih mau menetap di sana. Jadi kalau ada yang merasa dirinya mewarisi dosa, ingat Adam tidak pernah mewariskan dosa. 1 Timotius 14 barakallahu fiik 15 jelas di sana dikatakan Adam tidak melakukan kesalahan, bahkan istrinya perempuan itu akan diselamatkan bila mana dia bertekun menjalankan perintah Elohim. Selesai. Berarti yang mewariskan dosa cuman iblis. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku dirinya harus korbankan orang lain untuk dosa warisan yang ada pada dirinya, berarti dia secara sadar mengakui dirinya adalah keturunan. Inilah kenapa Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 37, mengapa engkau ingin membunuh aku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu.
Jadi orang yang ingin membunuh Yesus itu orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, berarti iblis yang ingin membunuh Yesus. Apakah iblis ingin dosanya ditebus dengan darah Yesus? Wallahu alam bissawab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Adam mewariskan dosa kepadaku, mari kita telanjangin dengan data. Mana dalilnya? Di mana Elohim mengatakan Adam mewariskan dosa? Di mana? Ada bang, di Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu orang yang masuk ke bumi, ke dunia, maka dialah satu orang ini yang menjalarkan dosa ke seluruh manusia. Baca Roma 7. Kenapa bisa bang baca Roma 7? Karena di dalam 1 Timotius 2, 14, 15 Paulus membantah dalilnya sendiri. Adam mewariskan dosa, menjalarkan dosa kepada keturunannya ke bumi. Kata Paulus. Di sisi lain Paulus lagi berkata Adam tidak mewarisi dosa, bahkan istrinya pun selamat. Kok bisa dua keadaan dari satu orang? Baca Roma 7. Apa pengakuan dan curhatan Paulus di situ? Baca Roma 7. Di dalam diriku ada keinginan-keinginan yang membinasakan, yang menguasai diriku. Halo, selamat siang saudara. Halo, bahaya juga namanya, dia nyantan adik, maksudnya adiknya direbus pakai dikolak gitu maksudnya. Sama waktu saya kecil dulu ya, saya diajar sama kakak untuk makan siang, pulang sekolah dilarang, langsung pulang ke rumah, dijemput di sekolah, habis masih sana dekat asrama Matuangin. Gitu, saya ditanya, kita makan ini dek, kata kakak saya, kita makan sup saudara. Kaget saya kan, makanan sup saudara. Saudara itu kan artinya kakak atau adik. Kejam kali makan ini, gue bilang, jangan kak, aku nggak makan manusia. Ternyata sop saudara itu maksudnya saudaramu yang bikin masakan sop, mampirlah beli. Ya itulah anak-anak. Sama tadi tuh nyantan adik, bang nyantan adik, adiknya disantannya. Mungkin ada maknanya sendiri. Sama seperti kalau salib manusia, darah manusia, mungkin ada makna tersendiri gitu. Kita tanyakan kepada teman-teman kita yang non muslim. Halo saudara Nusli, semangat siang. Deh, ehonya gila betul. Maafkan aku kawan, maafkan. Gak bisa lagi. Halo, dibuka mic-nya bang, dibuka mic-nya. Ya. Dari Kristen abang ini. Kristen, Bang Suma, Kristen. Ini sebenarnya mau dipanggil Bang Suma atau Ustadz Suma atau apa? Bang Zuma bang, saya bukan Ustadz, saya dipanggil Bang Zuma aja. Bang Suma ini mantan Kristen. Ya. Enggak, alhamdulillah saya dari kecil masih perawan sampai sekarang. Maksud pertanyaan saya, Bang Suma mantan Kristen. Mualaf. Bukan bang, bukan juga. Saya dari kecil Muslim. Dari kecil Muslim. Tapi Siap. beberapa kali saya lihat di media dinyatakan abang ini mualaf. bukan. Itu salah informasi. Oh, salah informasi. Mudah-mudahan. Siap. Bang, mau tanya bang. Silakan. Menyangkut tadi masalah Tuhan Yesus. Iya.
yang mau saya tanya, kenapa Islam sampai sekarang masih merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu? Oke, baik. Kami diajarkan mengikuti millah Ibrahim, abangku, surah An-Nahl ayat 123. Apa itu milah? Millah itu perjanjian, ajaran lurus, ajaran Hanif, perjanjian antara Nabi Ibrahim dengan pencipta langit dan bumi. Ada di Quran? Ada Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Terus kaitannya dengan ini, kami beriman kepada Surat apa Tuhan tadi? yang An-Nahl ayat Surat apa tadi, 1, Bang? An-Nahl ayat 123. Noise di situ, Bang, noise. Pasukannya tulis, Bang. Iya, iya. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 123, Abang. Lanjut. Iya. Dan juga dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi yang digunakan juga oleh saudara kami Kristen, di dalam di dalam kitab Kejadian 12. Kejadian 12 nomor 3. Di situ dikatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Itu Bang, diterangkan cuma di dalam. boleh langsung di poinnya, boleh langsung ke poin pertanyaan. Iya, apa pertanyaannya? Nah, Silakan. itu sering diputar-putar makanya lupa. Bang, pertanyaannya tadi, mengapa Islam sampai sekarang masih merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban? Kan tadi saya sudah jawab, Bang. Ya, jawabannya belum Oke. kena, Baik. terlalu umum. Lalu ya. Lalu kami diperintahkan kemudian untuk mengikuti ajaran Nabi Abraham alaihissalam. Itu di Al-Quran dikatakan begini dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itulah orang yang memperbodoh dirinya. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Jadi orang yang kemudian membenci kurban hewan, kata Quran, sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim, maka itu adalah orang bodoh. Jadi yang tidak mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim itu adalah orang yang bodoh, orang yang memperbodoh dirinya. Apalagi Bang Suma, yang mengajarkan ajaran itu Abraham atau Tuhan Allah? Tuhan Allah yang mengajarkan kepada Nabi Ibrahim. Oke, sekarang Tuhan Allah mengajarkan bagi Nabi Ibrahim, atau bagi kami Kristen Abraham. Ya. Oke, sekarang dalilnya di mana, dasarnya di mana pertama kali Tuhan Allah memberikan ajaran itu kepada Abraham atau Ibrahim itu? Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 113. Di situ diajarkan kemudian Nabi Abraham ketika diminta untuk mengorbankan anaknya, tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala menggantikan anaknya dengan hewan kurban. Itu. Dan juga dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 bahwa sudah menjadi tradisi para nabi berkurban menggunakan hewan, bukan menggunakan manusia. Apa
apakah kurban ini baru dimulai ajaran kurban ini baru dimulai pada saat zaman Nabi atau Abraham atau Nabi Ibrahim? Pertanyaan saya. Ya, yang kami tahu bahwasanya Sesuai Al-Quran, Bang Suma, sesuai Al-Quran dan dalilnya di mana? ya Al-Quran surah As-Saffat ketika kemudian Bunyinya apa tuh? Anda penyidik ya? Kan Anda saya penyidik. bertanya, Bang. Kita kan tidak tahu Al-Quran, Bang. Kita kan tidak tahu Al-Quran, Bang. Makanya saya tanya, Bang. Kalau cuma dibilang Quran begitu kan, mana ada orang tahu, Bang. Iya, Semua iya. orang bisa hafal-hafal aja, Bang. Oke, iya. Tapi Anda nunjuk-nunjuk saya kayak saya ini terdakwa gitu loh. Anda yang bertanya, Karena gini. Anda bertanya butuh ilmu, Anda nunjuk-nunjuk saya seperti Anda itu penyidik dan saya maling ayam gitu loh. Ya, oke. Minta maaf, Bang. Iya, Oke, jangan minta maaf, emosi, Bang. jangan emosi, Saya santai tidak pakai aja. tangan lagi, Bang. Minta maaf, Bang. Saya Nggak tidak pakai apa-apa. tangan, Bang. Oke, Bang. Enggak masalah, Lanjut, enggak Bang. masalah. Enggak Lanjut, masalah. Bang. Saya tahu Anda lagi terluka gitu. Anda mendengarkan kayaknya dari tadi saya menjelaskan sih. Jadi Anda terguncang, Anda terluka, Anda meronta-ronta karena ternyata salib itu adalah karya iblis. Oke, jadi pertanyaan saudara, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Bunyi surat As-Saffat itu bagaimana, Bang? wa fadainahu bizibhil azim. Lalu kami menggantikan anaknya yaitu Ismail, anak tunggalnya dengan hewan sembelihan yang besar. Jadi diganti dengan binatang. Gitu. Oke. Kembali ke pertanyaan yang tadi, Bang. Apakah ajaran yang Tuhan Allah kasih baru ke Abraham pada zamannya atau sudah ada sebelumnya, Bang? Yang kami ikuti mila Ibrahim terkait kurban. Terkait kurban kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Jadi Kami begini, diperintahkan. Bang. Jadi begini, Bang. Kalau saja semua ajaran itu mulai dari Abraham, berarti lebih merujuk ke Israel dong, Bang. Abraham memiliki dua anak. Anak tunggalnya adalah Ismail. Anak kedua adalah Ishak. Dan dua anak ini, baik Ismail maupun Ishak, tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Agama Kristen itu agama asing yang muncul belakangan di luar dari keturunan Abraham. Masih ada pertanyaan? Karena sudah disinggung, Bang, agama Kristen itu adalah agama asing. Perlu diluruskan sebentar, Bang, kaitannya dengan pertanyaan tadi. Perlu diluruskan bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bang. Kristus yang mana? Oke. Yang mana? Kristus itu Tuhan banyak. Yesus. Tuhan Yesus. Enggak ada Yesus di situ. Kristen itu enggak melibatkan Yesus. Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak yang palsu. Iya, betul. Benar sekali, Bang. Banyak yang palsu, Bang. Alkitab sendiri menyatakan bahwa pada akhir zaman pun nabi-nabi palsu pun banyak, Bang. Dan kalau saya mau ikuti, Bang juga termasuk nabi palsu. Cuma kan saya tidak bisa menyampaikan hal itu, kan, Bang. Saya tidak punya hak untuk menyatakan itu. Hanya saja saya mengingatkan bahwa kita pun menyatakan hal itu. Kembali lagi tadi, Bang, pertanyaan saya, apakah baru pernah Tuhan Allah memberikan ajaran itu kepada Nabi Abraham, dan menurut Al-Quran baru terdapat tadi di surat As-Saffat tadi. Nah, begini, Bang. Kan tadi saya sudah jawab permulaan itu. dunia ini, begini, Bang, permulaan Saya sudah jawab. Saya sudah jawab tadi, Bang. Saya sudah jawab. Ada berapa pertanyaan saudara saya sudah jawab. Boleh nggak saya bertanya satu aja? Oke, boleh, Bang. Boleh, Bang. Oke. Dari mana agama asing Kristen ini menerima pengajaran bahwa kurban itu adalah manusia?
untuk nebus dosa pakai korban manusia itu dari mana ilmunya? Silakan. Oke bang. Oleh sebab itu tadi bang, saya tanya apakah Islam hanya baru mengetahui tentang pengajaran Tuhan Allah pada zaman Ibrahim, dan ternyata bang di Alkitab menjawab dari awal kitab Kejadian bang, dari awal kitab Kejadian. Ya itu di Anda. Kan saya yang ditanya, saya kan Muslim. Ya saya kan mau jawab. Nah, pertanyaan saya adalah dari mana Kristen agama asing ini menerima pengajaran penebusan dosa menggunakan darah manusia? Itu loh pertanyaan saya. Itu dari mana sebabnya ilmunya? bang, itu sebabnya bang, saya mau jawab bang. Cuma itulah bang, cara berpikir kita beda, cara kita menilai juga beda bang. Oleh sebab itu kita tidak bisa langsung masuk dengan memberikan pernyataan-pernyataan, kan nggak mungkin Maksudnya- masuk. Kita menjelaskan dulu maksudnya bang, keliling-keliling data-datanya. dulu. Oleh Keliling-keliling dulu, sabar sebentar bang, ngambil- saya masuk dengan dasar-dasarnya dulu bang. Dalam kitab Kejadian, kitabnya orang Kristen, dimulai dari kitab Kejadian bahwa Itu kitabnya Yahudi. Diralat dulu. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Terserah abang sajalah. Gak bisa Anda Nyatanya bahwa itu kitab kami. melakukan kebohongan. Terserah Jangan abang melakukan jawab. kebohongan. Itu Gini, Bang. kitabnya Yahudi. Saya punya hak jawab dulu baru dipotong bang. Jawab Iya, dulu tapi bang. jangan membuat kebohongan di sini. Itu kitab Kitabnya kami Yahudi. bang. Dari mana datangnya Gimana kitab bisa? Yahudi ada di Kristen? Coba, siapa yang membawa kitabnya Yahudi ini ke Kristen? Apa hubungannya? Di mana? Kan ini pertanyaannya sudah terlalu Ya, jauh bang. makanya- Kita satu-satu makanya, dulu, saudara, bang, satu-satu. makanya, Kalau bang saudaraku- model kayak gini bang, kalau bang model Saudara. kayak gini, berarti abang sedang menekan orang lain untuk mengikuti narasi abang gitu, kemauan abang. dirapikan, malu dilihat sama orang Yahudi, malu. Banyak orang Yahudi dibawa nonton, malu bang, malu. Akui dulu bahwa di kitabnya orang Yahudi, jangan bilang di kitab kami Kristen. Tidak boleh begitu, itu penipuan namanya. Saudara kami Kristen ini saatnya sekarang itu jujur, jangan suka berbohong. Kebohongan itu jangan lagi dipakai karena kami umat Islam lebih paham Bible daripada Kristen. Jadi jujur, saatnya Kristen itu ketika mengajarkan agamanya jujur. Di dalam kitabnya Yahudi, yaitu kitab Kejadian, nah itu baru waras. Kalau masih mengakui kitabnya itu masih belum waras berarti, masih sakit, masih ada gangguan jiwa berarti itu bang. Begitu saudaraku. Kitabnya Yahudi jangan diklaim. Lain Yahudi, lain Kristen. Anda harus belajar di situ, harus belajar jujur. Harus belajar jujur mulai dari sekarang. Orang Kristen harus mulai jujur. Harus mulai jujur bang. Kitabnya Yahudi yang kami gunakan. Nah bilang gitu. Kitabnya Yahudi yang kami gunakan yaitu kitab Kejadian. Nah bilang gitu. Jangan bilang kitab kami. Itu memalukan. Itu memalukan itu bang. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, sorry. Baru main TikTok ini Joko dong. Tak sadar kini mute. Gimana kabar dek? Sehat? Alhamdulillah sehat Kanda ko. Kabar tak sehat. Alhamdulillah. Iya sehat. Kangen nih Masya Allah. Dinda. kapan-kapan ke Jakarta lagi. Aduh. Ketemu. Rencananya Agustus. Insyaallah Kanda. Nanti di Insya Allah. Baik. Ini kenapa ini? Mic-nya terbuka, tertutup bang. Mic-nya ada abang tertutup. dia nggak dengar. Lagi semangat sekali dia. Kitabnya orang diklaim kitabnya ya. Gimana ceritanya? Termute itu bang, termute, nggak terbuka. Mic-nya nggak kebuka, mic. Mic-nya nggak kebuka. Ah, silakan. Iya begini bang.
kita belajar tentang kita mengikuti Yesus, pengikut Yesus. Yesus itu orang Yahudi bang, jelas. Nah dalam sebuah kitab yang tertulis untuk bisa mengetahui ajaran Yesus jelas, makanya di dalam Alkitab itu ada mulai dari Kejadian bang, benar sekali. Bahkan semua nabi itu tidak berasal dari tempat lain, semuanya dari keturunan Yahudi bang. Kalau kita tarik ulur, nah kita bahas sekarang ini adalah pertanyaan abang tadi. Ya, Itu sebenarnya silakan, pertanyaan silakan. abang tadi adalah apa dalilnya sampai kita Kristen bisa benar-benar menyatakan bahwa kok bisa ada Ya, bisa dari mana menebus maksud orang saya? Dari mana ajarannya manusia, nebus? kematian manusia itu. Saya tanya bahwa abang bilang, abang katakan sendiri bahwa Dari mana ajarannya orang dalam Kristen kitab menerima? Kejadian dari awal bang sudah ada korban itu bang, sudah ada korban bang. Tuhan Allah menghendaki korbannya Habel daripada korbannya Kain. Abang tahu itu? Tidak tahu kan pasti? Ya, terus apa Saya korbannya tanya, di situ? luruskan dulu. Manusia. Saya mau tanya, kita luruskan dulu. Abang Iya. tahu anak Iya. dari Adam? Abang tahu? Abang tahu? Luruskan Tahu. dulu. Biar kita. Tahu. Abang tahu? Tahu. Siapa Tolong anak tunjukkan siapa dalil. anak Adam? Siapa anak Adam? Tolong tunjukkan di mana firman Tuhannya memerintahkan Kain membunuh Habel. Silakan. Pertanyaan terlalu jauh bang. Salah itu pertanyaan bang. Saya belum masuk Anda- di membunuh. Belum. Bukan Anda itu. ya. Tadi abang tidak dengar. Saya bukan. Anda mau Bukan saya Anda, bukan bilang saya itu kan- bang. saya bertanya. Saya bilang. Saya bertanya, Diam dulu, dari Bang. Saya mana bilang dulu, Kristen? Bang. Oke, saya bilang Dari dulu, Bang. mana Kristen Gini bang, saya bilang mengambil? dulu. Gini Dari bang, mana saya Kristen tadi mengambil lagi bukan pengajaran? bilang tentang pembunuhan bang. Saya bilang bahwa dari awal itu sudah ada dua orang itu yang berkenan kepada Allah adalah persembahannya adalah Habel bang. Dia mempersembahkan korban yaitu anak domba. Gitu Ya, bang. udah. Saya tidak Bagus. bilang Oke. Habel membunuh Kain atau Kain membunuh Habel itu. Nah, Tidak, Bang. Jangan dulu. sekarang pertanyaan saya, Baik, Bang. Abang. Kalau Anda Jadi saya mau bilang bahwa saya jawab tadi kan saya Astagfirullahaladzim. jawab, jangan lalu dipotong bang. Saya jawab tadi bahwa dari awal ajaran tentang kurban itu adalah anak domba itu sudah ada bukan dari sejak zamannya Ibrahim atau Abraham, tetapi sudah ada di awal kitab Kejadian kami bang. Jadi Tadi- Allah lebih menghendaki persembahannya Habel orang daripada gila ini. Kain, gitu bang. Lalu bisa gantian ngomong. Jangan kayak orang kesurupan. Jawab, bang. Jangan kayak orang gila, abang ini ngomong sendiri. Jangan kayak orang gila. Kita diskusi. Tadi kan, iya ya. Tadi Diskusi, kan, bang. Diskusi. Jangan kayak orang gini. Bicara sendiri. Diskusi. Gantian Bang Nusli kalau ngomong. Jangan kayak ngomong gini. sendiri. Gantian ngomongnya. Anda tadi mencerca saya dengan pertanyaan-pertanyaan lo. Oke, pahami itu. Jangan karakter Belanda masih ke bawah-bawah. Jangan karakter pembawa agama Anda masih ke bawah-bawah, ya. Jangan gunakan karakter penjajah yang membawa agama Anda itu masih ke bawah-bawah. Menekan, menyudutkan, menteror. Jangan. Santai aja, santai. Pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan Habel lebih berkenan karena dia mempersembahkan domba, itu sudah terjawab Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang saya katakan kepada saudara tadi. Oke, sudah terjawab. Yang saya tanya bukan binatangnya, yang saya tanya manusianya. Dari mana Kristen agama asing yang nyamar-nyamar masuk ke kami, ke agama samawi, yang mengajarkan dosa ditebus dengan darah manusia? Dari mana ilmu Kristen ini didapatkan? Anda membawa Habel, itu domba. Manusia. Silakan, Anda jawab itu. Oke, makasih bang. Jadi jelas bang bahwa di dalam Alkitab bang, di dalam Alkitab sudah dinyatakan bahwa
nubuatan itu digenapi bahwa yang akan menggantikan dosa umat manusia adalah darah anak domba. Ya itu jelas, Bang. Yesus domba. Bang, coba Bang buka di Google, coba Bang search tentang domba, anak domba itu seperti apa gambarannya, Bang. Kan saya kalau mau menjelaskan lewat Alkitab kan agak rumit. Mau mengertinya agak Saya rumit. kan minta Tetapi dalil. ini makna kiasan yang jelas. Bang, sekarang Saya mau tanya. minta dalil. Jangan bertanya dulu. Saya minta dalil. Agama asing mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa sama seperti ajaran Dewa Molok. Sedangkan agama samawi mempersembahkan kurban hewan. Abraham diuji oleh Elohim, persembahkan anak manusia. Begitu Abraham karena ketaatannya dan kesolehannya kepada Tuhannya, dia persembahkan anaknya. Diganti sama Tuhan menjadi binatang. Jadi tadinya diminta manusia, diganti binatang oleh Tuhan. Begitu diajarkan mempersembahkan binatang, Kristen datang menggantikannya dengan manusia. Kebalikan, Tuhan menggantikan dengan binatang, Kristen menggantikan dengan manusia. Pertanyaan saya, dari mana Kristen mendapat ilmu tebus dosa pakai darah manusia? Itu loh. Bang, sebentar ya. Sebentar aja, Bang. Saya mau lihat. Silakan teman-teman di tap-tap layarnya. Di mana Ki ini, Dinda? Kantor? Di kantor kan dah, masih monitor ini kita. Oh, siap. Saya sedikit lagi pamit ibadah, Dinda. Oke, siap kan gua. Ye. Milut nilo tigero, laki ko gimay. Baco. Banyak yang DM kan dah bilang, Ustaz tolong Bang Zuma jangan pakai bahasa ini, kami nggak ngerti. Bilang enggak, itu intermezzo itu, biar nggak terlalu tegang tuh. Walaupun teman-teman nggak ngerti tapi ketawa. Itu nih merasa menggelitik toh. Iya. Ay, tenggelam nih. Pace. Pace ya. Kemai ko betu. Malah minja. Masolang ko tay. Waduh, Salesius pula. Kejang-kejang pelan-pelan kan dah ini, takutnya langsung stroke nih. Halo Bang Zuma, selamat siang. Halo juga. Bagaimana kabar Bang Zuma? Baik. Bang, baca saya 9 dari tangan, Bang. Aduh, apa hubungannya korban dengan Yesaya 9? Gak ada hubungannya. Udah, saudara Nestle, kita anggap Anda gugur di medan perang ilmu nihil. Halo, silakan saudara Salesius. Tema siapakah pewaris dosa? Ya, tema di atas ya, siapa pewaris dosa? Ya, Bang Zuma ya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu memang, ya mohon maaf aja, memang Adam yang manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Ya, sehingga dalam pandangan teologis ya, bahwa karena Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan dan jatuh dalam dosa, maka itu dipandang sebagai dosa asal. Jadi semua manusia itu menurut teologi loh ya, semua manusia itu memiliki dosa asal gitu loh, dosa waris kan gitu. Memiliki dosa waris, bukan diwariskan, bukan.
Beda loh Bang Juma. Diwariskan sama waris, dosa waris itu beda. Gitu loh. Jadi, Dosa waris itu memang maksudnya pandangan Allah ya Bang. Mohon maaf sebentar ya. Menurut Allah sendiri bahwa manusia ini memang sudah jatuh dalam dosa. Ya, karena memang di dunia ini memang tidak ada manusia yang yang tidak berdosa. Itu semua pasti berdosa. Itulah pandangannya. Tetapi bukan berarti misalnya saya punya dosa terus saya wariskan kepada anak-anak saya. Itu salah Pak Bang Juma. Dosa asal itu bukan diwariskan, gitu. Dosa hanya Jadi pandangan bahwa semua manusia itu akan jatuh dalam dosa. Itu aja. Silakan Berarti Bang. potensi berarti potensi. Jadi ya memang semua manusia itu menurut Allah loh ya, menurut perkataan Allah sendiri loh, bahwa semua manusia itu pasti jatuh dalam dosa. Karena manusia itu punya free will. Gitu loh. Punya keinginan masing-masing. Iya, berarti Sehingga Adam nggak perlu dasar dihukum. itulah, Berarti Adam nggak perlu dihukum di sini. kan begini loh Bang Juma, dihukumnya Adam itu tuh karena dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah sendiri kan tuh. Makanya dijatuhlah dia ke bumi. Bukannya dia diciptakan untuk di Atau bumi secara memang. rohaninya dia itu mati rohaninya, artinya jauh dari Allah karena melanggar perintah Allah. Gitu loh. Tidak diampuni. Jika dia makan buah pengetahuan itu yang dilarang oleh Allah, itu Allah kan mengatakan begini, jika kamu makan maka kamu akan mati. Maksudnya itu mati itu rohaninya jauh dari Allah dia. Itu loh. Maksudnya. Oke, baik. Itu Adam dan Hawa langsung mati enggak. Jadi secara rohani Oke. itu jauh dari Allah, gitu loh, Bang Juma maksudnya. Oke. Silakan. Berarti kesimpulannya Adam tidaklah mewariskan dosa. Sepakat kita di situ ya? Tidak mewariskan, tapi itu dosa asal. Bahwa menurut argumen panjang beberapa argumen teologi ya, itu mengatakan memang seperti itu, bahwa kita Iya, ini memang iya. semua manusia adalah berdosa, sama seperti Adam. Maksudnya apa ini Bang? Maksudnya Adam mewariskan dosa atau Adam tidak mewariskan dosa? Mana yang betul? Dia itu kan manusia pertama, Bangku. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan jatuh dalam Pertanyaannya, dosa. dia mewariskan dosa atau tidak mewariskan? Itu aja. Kalau menurut saya itu dia tidak mewariskan dosa. Ya udah, baik. Oke, sip. Nah, Mana mungkin dosa gitu. Nah, apakah Abang tahu silakan. bahwa ada yang mewariskan dosa tetapi bukan Adam? Saya belum ketemu tuh Bang Juma. Nah, kata Yesus, Saya belum ketemu. kata Yesus, yang mewariskan dosa adalah para penyalib, orang-orang benar. Yang mewariskan dosa adalah mereka yang menumpahkan darah orang benar, mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Itu yang mewariskan dosa, yang mewarisi dosa. Maka pada zaman Yesus datang, pewaris-pewaris dosa itu menggenapi dosa nenek moyang mereka. Yesus mengatakan di dalam Matius 23:32 sampai 36 bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat itu tidak akan lepas dari hukuman neraka, sebab separuh dari ahli Taurat, separuh dari nabi mereka bunuh, mereka salibkan. Maka kata Yesus, "Hai kau ular-ular, hai kau keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan diri dari neraka? Kau akan menanggung darah yang ditumpahkan mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini." Orang Farisi. Orang Farisi tidak akan lolos dari api neraka jahanam.
Berarti dosa waris itu ada, yaitu dosa membunuh orang yang benar, dosa membunuh, menyalib orang benar. Dosa membunuh Yesus itu akan membuat pelakunya dan keturunannya menjadi orang neraka jahanam. Itu kata Yesus. Nah, orang Farisi inilah yang menggenapi dosa waris dari nenek moyang mereka yang telah menyalib para nabi. Dan orang Farisi ini jugalah yang mendirikan agama di luar Yahudi, yang mengajak kemudian orang di luar Yahudi masuk ke neraka bersama-sama dengan dia. Jadi syukur Anda naik ke sini, mulai sekarang Anda harus tahu bahwa menurut Yesus dosa waris itu ada, yaitu dosa membunuh orang benar, dosa menyalib orang benar itu diwariskan kepada orang Farisi. Nah, orang Farisi nggak mau ke neraka sendiri, maka orang Farisi membentuk sekte baru bernama Kristen. Sampai di sini paham? No. Dalilnya, saya kasih dalil. Jadi, saya nanggapi ya. Tunggu, saya kasih dalil dulu bahwa orang Farisi yang menggenapi dosa waris ini membikin agama baru untuk menjadi teman mereka ke neraka. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi yang menggenapi angkatan jahat membentuk agama baru, yaitu Kristen, di mana pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Jadi Kristen ini adalah penggenapan dari pewaris dosa. Makanya Kristen selalu menjadikan darah Yesus itu sebagai penebus, karena Kristen merasa mewarisi dosa. Silakan. Ya, oke, Bang Juma. Sekarang kita bahas tentang angkatan jahat ya, Bang Juma ya. Siapa sih angkatan jahat itu? Jadi mari kita lihat, Bang Juma. Angkatan jahat itu kita buka di Matius 12. Ya, Matius 12. Coba kita buka itu, Bang Juma ya. Siapa sih angkatan jahat itu? Ya, biar nanti Bang Juma, silakan buka Bang Juma, Matius 12. Ya, bentar ya. Iya, angkatan jahat itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi, keturunan dari penyalib orang-orang benar, para nabi. Sebentar dulu Bang Juma. Matius 12 Bang Juma ya. Iya, nomor 38 sampai 40. Ya. Oke. Maksud saya itu biar kita tahu itu siapa sih angkatan jahat itu. Orang Farisi, ahli Taurat yang mendirikan agama Anda. Ya. Oke, sebentar. Ini kita baca ya. Kita mulai dari 38 ya Bang Juma ya. 38 ya. Ya, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ya, ini yang bertanya ini adalah angkatan jahat. Ya Bang Juma, bukan orang Kristen loh itu. Kalau Bang Juma mengatakan angkatan jahat itu adalah orang sekte ya, kata Bang Juma itu. Bukan Bang. Begini, itu salah. sabar dulu. Sabar, angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Pengikut orang Farisi itu jauh lebih jahat. 2 kali lebih jahat. Kata Yesus, pengikut Farisi 2 kali lebih jahat. Pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Nah, pertanyaannya, di luar Farisi yang menjadi pengikut Farisi siapa? Islam atau Kristen? Jadi gini, angkatan jahat itu merujuk
pada orang-orang Farisi yang anti sama Yesus atau disebut Betul. dengan antikristus. Ya. Benar. Jadi kalau Bang Juma mengatakan angkatan jahat adalah orang Kristen, itu salah. Lalu siapa? Siapa pengikut Farisi? Tadi Siapa pengikut orang-orang Farisi? Farisi yang menolak Ya, itu Farisi. ajaran Yesus atau yang Itu disebut Farisi. dengan antikristus. Itu Farisi, Itu Pak. angkatan jahat. Itu Farisi. Itu Farisi. Sekarang pengikut Farisinya. Kan Kita Kristen. cari pengikutnya. Pengikutnya Farisi siapa? Pengikut Farisi siapa? Ayo. Ya, kok jadi tanya saya? Itu kan Anda. Oke. Siapa pengikut Farisi? Farisi yang Anda bacakan Ya, adalah angkatan kan jahat. orang Angkatan Kristen. jahat ini, angkatan jahat ini bikin sekte di luar Yahudi, Pak. Di luar Farisi mereka membuat sekte baru. Pengikutnya itu disebut Kristen. Salah Bang Juma, salah. Oke, Salah. kalau salah lalu Kristen ini dari mana? Kristen itu Bang Juma pengikut Yesus, bukan anti Yesus. Di mana dalilnya Kristen Paham pengikut ya? Yesus? Orang Mana Farisi dalilnya? itu adalah anti Yesus, anti. Makanya dia Jadi disebut angkatan jahat. Farisi adalah antikristus. Pengikut daripada Farisi 2 kali antikristus. Itu kata Yesus. Siapa? Iya. Siapa? Pengikut Farisi siapa? Jawab saya. Orang Kristen itu loh, itu bukan mengikuti Farisi, bukan. Farisi Siapa? yang menyalib. Siapa Farisi yang mengikuti? menyalib. Farisi yang menyalib. Kristen menerima Ya. salib. Farisi membuat 13 buku. Ya, karena anti Kristen toh. menerima 13 buku. Karena Farisi anti merubah Kristen hari toh. Sabat ke hari Minggu. Diterima oleh Kristen. Farisi merubah babi haram menjadi babi halal. Diterima oleh orang Kristen. Farisi mengajarkan dari sunat menjadi tidak sunat. Diterima oleh orang Kristen. Anda mau ragukan apalagi kalau Kristen itu adalah 2 kali lebih jahat dari Farisi dan menerima ajaran dari Farisi? Ya, jadi oke, saya jawab Bang Juma ya. Saya silakan. jawab ya. Pertama, tentang angkatan jahat itu adalah orang Farisi yang anti Sudah selesai. terhadap Yesus. Itulah Sudah angkatan selesai. jahat. Sudah selesai, mungkin Pak. di sini termasuk Bang Juma juga termasuk. Angkatan Karena Bang jahat, Juma selalu angkatan anti jahat sama itu, Yesus. angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Itu udah selesai. Orang Farisi ini membuat sekte baru di luar Farisi, yang adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Pertanyaannya, yang mana yang menjadi pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Nabi Muhammad bukan Farisi. Ya. Paulus orang Farisi. Mau ngomong Oke, apa? sekarang Anda ke Mau ngomong Paulus, apa? ya. Saya tahu Mau ngomong tadi apa? arah Bang Juma Iya, ke Paulus. sekarang agama mana yang menjadi pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Jawab dulu. Oke, saya jelaskan abangku. Saya jelaskan tentang Paulus. Enggak, Paulus. dijawab dulu. Siapa agama yang didirikan oleh kebijakan-kebijakan orang Farisi? Hari Minggu ibadahnya, makan babi, tidak bersunat, mengharamkan, kemudian melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam Torah. Tidak ada orang benar karena melakukan Torah. Ini siapa yang mengikuti ajaran Farisi seperti ini? Islam atau Kristen? Islam juga ikut tuh, makan onta itu. Udah ya, Dinda Dio, udah kita udah karungkan saudara Celsius, sudah. Anda sudah nyerah, Anda harus mengakui saatnya Anda belajar. Tengoklah antara Yahudi dengan Kristen. Siapakah di antara 2 kelompok ini yang benar-benar keturunan daripada Abraham? Siapa di antara mereka yang memegang tongkat pengajaran para nabi? Siapa di antara mereka yang menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh para nabi? Siapa mereka yang benar-benar keturunan Yakub? Adakah di antara keduanya nyamar-nyamar? Yahudi nyamar Kristen atau Kristen nyamar Yahudi? Siapa yang menyamar domba? Yahudi nyamar domba atau Kristen nyamar domba? Itulah jawabannya. Maka apologet Islam Indonesia hadir di tengah-tengah Indonesia, negara ini, untuk menyelamatkan anak bangsa. Catat itu baik.
baik-baik. Tapi kalau Anda masih merasa kalian benar, kalian merasa adalah orang yang akan mewarisi surga, justru perasaan Anda itulah yang membuktikan nubuatan itu terjadi, bahwa pengikut Farisi 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Semakin Anda menancapkan ajaran Anda, ajaran kami benar, tanpa mengindahkan pesan-pesan yang ada dalam kitab saudara, malah Anda membantai isi kitab saudara, maka kami umat Islam menertawakan Anda secara berjamaah bahwa betapa naifnya orang-orang yang sudah disesatkan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sampai kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka lebih rendah dari binatang karena mereka punya akal, bertemu dengan umat Islam, bertemu dengan apologi Islam, bertemu dengan kajian Bible, bertemu dengan terjemahan Al-Quran, tapi tetap saja mereka menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Inilah yang dikatakan Al-Quran, dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. Kurang apa lagi? Masih mau ku datang besok? Saya kira begitu sementara teman-teman sekalian. Silakan dilanjutkan, naikkan otennya Dinda. Tema kita, ya, silakan diarahkan ke kepada siapa mereka ini membuat pernyataan, apakah mereka ini mewarisi dosa dari iblis atau mereka mewarisi dosa dari angkatan jahat. Hanya ada 2 pewaris, iblis dan angkatan jahat. Di Ganbi Eden yang mewariskan dosa adalah iblis kepada keturunan-keturunannya. Adam tidak mewariskan dosa. Di Ganbi Eden yang mewariskan dosa adalah iblis. Pada masa Habel sampai kepada Zakaria, yang mewariskan dosa adalah penyalib nabi-nabi, bukan kemudian orang benar. Sekira begitu sementara. Silakan Dinda diambil alih. Teman-teman jangan kemana-mana, saya ibadah dulu. Saya Assalamualaikum mau jawab warahmatullahi tadi Bang. wabarakatuh. Jangan dulu ditutup Bang. Nggak ditutup bang. Jangan dulu lah. Tadi kan saya bilang saya lagi pergi ambil Alkitabnya Bang. Mau jawab aku ini. Harus istirahat ibadah dulu. Jangan gitulah. Aduh. Abang ini kenapa? Jangan gitulah. Beliau mau sholat bang. Bang Suma, oh mau sholat ya? Iya mau sholat. Gimana bang? Maksudnya tadi kan ditanyakan belum saya jawab, dibilang saya sudah lari. Kan saya mau ambil Alkitab, bagaimana mau jawab kalau tidak ada Alkitab? Coba. Saya lagi di tempat galon ini bang. Makanya tadi lagi ambil Alkitab bang. Iya. Iya, jadi mana mungkin saya mau jawab. Tadi kan ditanya dalil, mau jawab bagaimana kalau udah bawa Alkitab ini, baru ambil nih, bang. Bilang kita lari-lari bang, janganlah. Abang kelamaan ditunggu, tenggelam. Iya bang, kan tempat kita di galon, kan kita pergi ngambilnya kan, Alkitabnya bang. Kalau kita lagi di tempat yang dekat dengan Alkitab, mana kita mau lambat kan gitu kan bang. Cuman tadi mungkin kalau Bang Suma ya mungkin lagi mau sholat, ya sudah saya jawab aja di sini. Boleh tidak saya jawab di sini? Silakan. Kenapa tadi sampai Kristen bisa mengambil ajaran bahwa harus manusia mati dulu kan untuk menyelamatkan dosa, ya kan? Bukan binatang kan kayak gitu? Bukan begitu? Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan yang tadinya? Ya, siapa yang mengajarkan? Ya. Siapa yang mengajarkan orang Kristen untuk punya ajaran bahwa harus ada keselamatan melalui kematian manusia, begitu kan? Ya. Kan tadi saya mau ambil Alkitabnya, ini saya mau baca nih. Dalam kitab kami, Alkitab kami, kitab Yesaya, saya mau Tenggelam itu kau. Mohon maaf,
Sebutkan nama undang-undangnya agar saya bisa... Ayatnya mulai keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya pada Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sama sekali. Yesus tidak pernah membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Ada kata Yesus di situ. Jadi Ada kata Yesus di situ. begini bang, Ada kata Yesus. kitab Yesaya, begini bang. Sebentar. Tidak membuka mulut itu ada kata Yesus di situ. Nah itu kan pertanyaan klasik bang, itu pertanyaan klasik. Dijawab. Jangan Ya. kau jangan nipu-nipu Di sini dinubuatkan secara gamblang, tulisnya tidak menulis Yesus. Pertanyaan Tetapi saya tadi yang kau baca itu dia tidak membuka mulutnya. Itu ada kata Yesus di situ. jadi begini bang, ini nubuatan Jawab, tentang jawab. Yesus bang. Jawab, ada kata Yang Yesus ini atau nubuatan enggak? tentang Yesus. Ada kata Yesus atau enggak? Jawab jujur. Sekarang gini bang, kita lagi bicara nubuatan bang. Kita mau bicara bagaimana bang? Kau Ini jawab nubuatan. sebentar. Kau jawab jujur. Ada kata Yesus atau tidak tadi yang kau baca itu? Bang, tidak ada kata Yesus di sini bang. Tapi ini nubuatan yang dinubuatkan Yesaya Sebentar. tentang Gantian. dia yang akan menyelamatkan dunia bang oleh bilur-bilurnya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana ajaran Kristen bisa Gantian. Kalau tidak Oke, ada boleh, kata Bang. Yesus di situ, jangan kau tambah-tambahi pakai. Ya? Jangan kau tambah-tambahi. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Kau baca dari awal kitab Yesaya itu. Jangan ketawa-ketawa kau. Baca coba. Gini, baca. Bang. Kau berani baca nggak? Yesaya 1. Yesaya 1 nomor 1 coba baca. Berani baca nggak? Jangan panik mukamu. Yesaya berapa ada? Yesaya berapa? Yesaya 1 nomor 1. Yesaya berapa bang? Yesaya 1 nomor 1. Nah, 1 ayat 1. Baca itu dari awal. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Yerusalem dalam zaman usia Yonatan, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Terus apa bang? Ada Yesus, nubuat Yesus di situ? Nggak ada. Oke bang, saya jawab di Yesaya 9. Saya mau jawab Yesaya 9 bang, biar kita urutannya jelas. sebentar. Oke bang, saya jawab Sebentar, Yesaya sebentar. 9. Masih ada, bang? Yesaya 1 nomor 1 itu menjelaskan bahwa kitab Yesaya itu bukan nubuatan untuk Yesus. Kenapa kau bilang untuk Yesus? Ada-ada aja kau. Bang sudah baca saya isi kitab Yesaya bang? Sudah baca? Iya, itu awal penjelasan kitab Yesaya. Itu awal penjelasan kitab Yesaya, bukan isinya bang. Loh, Apakah isinya berisi itu? kitab Yesaya itu untuk Bani Yehuda, orang-orang Yehuda. 4 zaman yang disebutkan di awal ayat itu, jangan kau tambah-tambahi. Oleh sebab itu bang, kita tidak akan nyambung kalau kita tidak bisa lebih menerima satu dengan yang lain bang. Bukan, Saya mau baca sebentar. begini aja, saya mau baca Yesaya 9 ayat 6. Saya mau baca Yesaya 9 untuk menjawab itu. Oke, saya akan jawab itu dengan Yesaya 9 ayat 6. Sebentar. Gini bang, Kita saya mau baca bang. Kita diskusi by data, Muslim. Jangan kau mau congor nih. Nah, iya, kita kan pakai data bang. Iya. Sekarang gini bang, saya mau tanya, kalau saya mau tanya abang, Sebentar. bagaimana bisa Muhammad itu ditentukan oleh Tuhan sebagai nabi? Yesaya Dan bagaimana itu- kalau Sebentar, gantian Muhammad kita itu ngomong, dia di gantian ngomong. dari Gantian mana ngomong. pengikut-pengikut Muslim bisa mengatakan bahwa ngomong. Muhammad Kau itu bisa gantian sebagai ngomong nggak? rasul? Begitu. Bisa gantian ngomong nggak?
Iya makanya Bang, saya kan mau jawab. Nggak, kau Saya bisa jawab gantian dulu. ngomong nggak? Ya sudah silakan Bang, silakan. Perempuan lagi haid kau dari tadi kau ngomong terus aja kau nggak berhenti. Gantian kita ngomong kau diskusi. Dan ketawa kau. Bukan begitu Bang, bingung lah aku nih Bang, bingung. Gantian Aku ngomong, lagi bingung Bang, gantian. bukan lagi ketawa, lagi bingung. Turun aja lah kau. Nyelocos aja kau dari tadi. Gantian ngomong. Kau bawa kitab Yesaya kau bilang nubuatan dari Yesaya. Kitab Yesaya itu bukan nubuatan untuk Yesus. Ada-ada aja kau. Dari mana kami tahu kalau kitab Yesaya itu bukan untuk Yesus? Baca Yesaya 1 nomor 1. Kau bingung nggak usah diskusi. Dari tadi kau tengok kau kurang ajar kau sama Bang Zuma. Diskusi macam apa aja kau, macam penyidik. Kau tunjuk-tunjuk orang sok-sok pakai pulpen. Oh jadi kurang ajar kau sama abangku. Sudah jelas-jelas itu Yesaya 1 nomor 1 itu bukan nubuatan untuk Yesus, dipaksakannya untuk Yesus. Kalau kitab mau aja kau bantah gimana aku? Aku bukan siapa-siapa, pasti kau bantah lagi. Diskusi by data kok kayak begitu, nipu-nipu. Mencret kan, mencret. Iyalah mencret lah. Ya dari tadi itu teman-teman, dari tadi aku tengok, aduh kurang ajar, caranya nggak bagus. Bang Zuma ditanya, begitu Bang Zuma menjawab dia nyocos saja terus. Aku dari tadi mau tentang dari tadi tapi nggak enak. Menghormati guru kita Bang Zuma. Iya ini HP-nya ini teman-teman, makanya suaranya agak kecil. Ada yang tanya, Bang Dio nggak sholat? Sudah, aku udah sholat di sini, udah mau masuk asar. Kalau di sana kan sudah asar duluan kan, di Makassar sudah asar duluan. Kalau nggak nipu gimana mau jawab? Kurang keras suaranya loh. Iya, ini HP-nya teman-teman. Mohon maaf ya kalau HP-nya kurang keras ya. Aku nggak pakai soundcard-nya di rumah. Wifi-nya kurang ini juga nih, sebentar ya. Aku coba ganti perangkat ya. Nggak nipu jaga dari tadi. Gantian ngomong, diskusi itu bertukar pendapat dengan ilmiah. Jadi kalau lawan diskusimu ngomong, kau jangan ngomong. Ustaz Zuma suka Ustaz Bugis, sama aku juga Bugis. Iya. Enggak loh, dia dari tadi gaya-gayanya itu loh kayak meremehkan banget nih. Kurang ajar sekali kita ya. Buku kitab Yesaya kan, pertanyaan Bang Zuma itu adalah dari mana Kristen mendapatkan pengajaran pengorbanan yang tadi pengorbanan dengan hewan terus diganti dengan manusia. Nah, itu di mana pengajarannya? Di bawahnya kitab Yesaya. Aduh mati lo kau. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Dari mana kita tahu Yesaya itu bukan untuk Yesus? Baca Yesaya 1 nomor 1-nya. Gitu kalau diskusi itu by data. Jadi kok bantah-bantah, data sudah jelas sudah dibantah-bantah. So iya mulau, kayak begini catat, iya begini, ditunjuk ditunjuk-tunjuknya Bang Zuma. Masih silau ya. Ya, dan naik ke rotan ya teman-teman. Ini
apa jaringanku kurang bagus ini. Bentar ya, bentar, kan naikkan hotel. Karena kawan-kawan moderator di bawah bisa naikkan hotel. Mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin baru ini kaget. Ini apa dia kurang ajar tengok gaya-gayanya. So iya sepaten. Sok paten di sini salah kamar bos. Kalau bibelnya jadi bantah apalagi aku, ya kan? Dari tadi tunjuk-tunjuknya bang. Gila tengok. Amin doa kebaikan kalian kita aminkan, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya, kita ini kan dengerin kan, Bang Zuma itu sabar, orangnya sabar. Insya Allah. Kita yang gregetan. Ya ini kita coba naikkan. Aku pakai satu lagi. Ini apa? Jaringannya kurang. Sabar ya teman-teman ya. Jaringannya kurang bagus. Akun ini bukan moderator teman-teman. Salam. Mantap. Anak cuci lagi. Syukur. Piring. Oke, syukur. Terima kasih Pak ya. Semangat ini. Baterai. Galon lah apalah entah apa-apa ya. Coba kali tengok. So iya. Bagus diskusi, jangan ini kau, jangan sok paten kau. Data, kalau udah data jangan dibantah, jangan menipu. Kan Bang Zuma udah bilang jangan kau menipu di sini. Ini bukan room untuk penipu. Kau mau di galon kayak kau mau di ember kayak kau tong sampah kayak itu urusanmu. Diskusi by data. By data itu kalau ada tertulis begitu jangan kau ditambah-tambahin teman-teman. Mulutnya tidak terbuka. Nah, ini mulut Yesus nggak terbuka. Ku tanya dia kan, itu ada kata Yesus nggak di situ? Ku baca di sini ada. Ada kata Yesusnya nggak? Oh enggak, memang kalian tuh nggak paham. Jadi memang ini nubuat untuk Yesus. Pertanyaannya ada kata Yesus nggak di situ? Kau tambah-tambahin di situ. Macamnya kita nggak baca datanya ada juga di sini. Kita buka juga. Jangan salah kau. Diskusi itu by data. Perangkat kita standby. Iya. Perangkat kita standby, orang diskusi itu perangkat standby nih, perangkat standby tuh, perangkat standby. Kok modal congor kau? Tak data, alasannya galon, tak nyambung. Kenapa ini jaringannya? Sabar ya teman-teman ya. Yang akun yang moderator tuh yang ini, HP ini, tapi jaringannya kurang bagus. Ini ada berusaha maksimal nih kok. Apa jangan kuotanya habis ya? Menyala bang, iya dong, menyala dong. Kita kasih menyala ya. Kayak lagi. Ini kalau akun ini nggak moderator, bukan moderator. Yang di sini moderator, tapi aku cek ini dulu. Naik siapa pewaris dosa itu? Kalian itu pengikut ini ajarannya orang Farisi.
jelas-jelas kan. Oh enggak, itu enggak ada Kristen waktu Yesus di sana, enggak ada Kristen. Ya jelas lah enggak ada Kristen, orang Kristen datang belakangan kok. Yang jadi pertanyaan Bang Zuma itu, siapa pewaris Farisi itu? Siapa? Kristen atau Islam? Oh kadang bisa juga Islam. Si Salesius itu gitu tuh cara diskusinya. Si Islam juga bisa, karena Bang Zuma ini tidak suka Yesus. Nggak nyambung kau. Yang menerima ajaran Farisi itu ya Paulus. Tongkat estafet itu di Paulus. Paulus lah yang menyebarkan agama Kristen itu. Ajaran Kristen Nabi Muhammad SAW nggak ada itu terima ajaran pagan kayak begitu. Jelas. Tunjuk dia teman-teman. Sok-sok pakai pulpen. Kalau begini, saya mau dalil. Allahu Akbar. Naik. Yang mau naik silakan. Ajukan permintaan naik buat teman-teman Kristen yang punya kapasitas untuk berdiskusi, silahkan. Modal congor, kalau modal congor tap layar aja kalian ya, konten-konten ya. Ajukan permintaan. Sabar Bang Iyas. Sabar. Ajukan permintaan, ajukan. Kenapa jaringannya kayak gini? Udah banyak takut hotel naik. Ya ini soalnya akun ini bukan ini, bukan moderator di akun satu lagi. Teman-teman yang belum ini di follow ya, follow. Di follow akun ini akun second akun yang pertama yang moderator di sini tuh kena kebanet teman-teman, dilaporin sama hotel. Kita coba ya mumpung Zuma masih istirahat. Terima kasih typing yang sudah berbagi, kalian luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti semua itu dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah, dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat insyaallah. Kita stabilkan dulu jaringan. Kalau ini udah bisa, nanti kita naikkan ini. Pewaris dosa adalah Adam dan Hawa. Selesai. Kok ada Adam dan Hawa pula disalahkannya? Ada aja kau. Di sana Bang Dio moderator. Iya, di ini tuh muter-muter. Apa jaringannya? Kayaknya apanya? Kurang paham juga aku. Udah dari tadi ke otak-atik ini, nggak mau. Orang sakit iya. Nabi Adam pula disalahkannya kan? Ini yang kurang ajarnya Kristen ini. Nabi pun disalah-salahkannya. Nabi disalah-salahinnya. Cobalah. Kalau ada moderator, kawan-kawan moderator di bawah, aku nggak bisa naikkan loh ini. Kenapa nih jaringannya? Tumben kayak gini. Oke, udah. Ya, masih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tap layar, yang sudah bergabung, Masya Allah. Gak bisa, akun ini gak bisa naikin.
yang bisa naikin akun yang ini, tapi ini apa? Kok ini ya? Ya, selamat sore, Bang. Ya bang, saya muslim tapi kalau boleh bertanya, kalau enggak juga nggak apa-apa, turunin aja bang. Pakai akun suami saya, boleh nggak bertanya bang? Boleh, silakan. Mau diceritakan nanti Nabi Isa itu turunnya itu pas gimana gitu bang? Boleh enggak? Biar nambah pengetahuan gitu. Makasih bang, turunin aja bang. Turunin aja bang, saya muslim bang. Cuma mau tahu aja bagaimana Nabi Isa nanti gitu, buat nambah pengetahuan. Makasih Bang Dio, Ya. sehat selalu, jaya Islam. Ya, turunin aja Bang. Iya Kak. Makasih Bang, udah naikin. Ya sama-sama Kak. Halo sahabat-sahabatku. Ya, halo Bang. Selamat Kenapa segini penonton kita? Selamat bergabung. Bang Kiko Kristen atau Islam? Abang belum kenal saya berarti ya. Saya temannya Bang Juma, Bang. Siap Bang Kiko. Kenapa tadi abang bilang orang Kristen apa tadi dibilang abang ya? Orang Kristen apa tadi ya? Kalau ada oknum yang bersalah bukan berarti abangku yang saya hormati, bukan berarti kesalahan seseorang mewakili semua orang Kristen. Biarlah cukup mulutnya yang kena hukum gitu loh Bang. Ya, nah, konteks pembicaraannya jelas Bang ke arah si abang siapa tadi itu Bang Velo, siapa namanya? Apa namanya tadi itu? Emang ngaco juga mulutnya, nggak mau dengar orang bicara. Iya, ini ngomong aja dari tadi terus. Maksud konteks Persis kayak itu kan, kalau ayam mau bertelur, ampunilah dia. Tapi abang terpancing juga emosi. Gak usah emosi abangku sama dia. Ya, mungkin itu pengertiannya bang, itu pengetahuannya. Nggak kasih nggak karuan. Tapi kalau ada yang seperti itu, ya biarlah dia aja, bukan berarti mewakili semua orang Kristen hal seperti itu. Oh. Kenapa jaringannya bang muter-muter? Enggak, aku heran HP gue nih kok digoyang-goyang gini, bunyi-bunyi kecek-kecek gitu, kayak ada sesuatu di dalamnya. Tapi jaringannya ada. Iya, jaringannya agak terganggu. Bang Kiko orang baik. Yang penting bukan saya ngomong. Terima kasih sahabat-sahabatku. Salam toleransi Indonesia Raya. Turun kau Kiko, nggak apa-apa, turunin sendiri aja, nggak apa-apa saya diturunin mah. Yang penting saya menghormati kalian, tidak menghujat. Diturunin nggak apa-apa. Kemana tadi ya?
Kemana dia? Lari dia. Turunkan. Kurang ini. Hanya dekat. Ustaz, tapi yang dikocok-kocok. Iya, aku kok digoyang-goyang gini tuh ada bunyi sesuatu gitu teman-teman. Halo Kak Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Mana hotelnya semua? Pada kabur Kak. Kabur. Kenapa kabur? Hotel nyangkut. Kenapa bisa kabur? Kenapa nggak ditahan dulu? Udah ditahan tapi kabur. Nggak kuat dia dengar narasiku. Oh. Bentar aku pakai ijab dulu. Bang Zuma mana? Sholat. Oh, sholat, oke. Bentar ya. Yang nggak ada apa ya? Nggak ada oten di bawah ya? Tapi yang naikin aku Bang Zuma loh. Yang ACC aku. Bang Zuma ngintip-ngintip, dia suka ngintip-ngintip Bang Zuma. Enggak, aku ini HP ku Kak. Aku goyang-goyang gini. Itu kayak ada bunyi-bunyi di dalamnya tuh ada kayak ada yang longgar. Bukan longgar, itu ada yang lepas. Pernah jatuh mungkin enggak? Oh iya benar. Kan? Ngintip Bang Zuma kan? Ngintip kan? Udah gue Iya, pernah jatuh Kak, pernah jatuh. Pernah jatuh? Pernah. Ntar aku pakai jilbab. Bang Zuma jangan suka ngintip Bang, nanti bintitan matanya. Ya, yang Kristen silakan naik ya. Temanya siapa pewaris dosa. Soalnya di dalam Islam tidak ada yang namanya dosa waris. Yang namanya waris itu, yang namanya warisan itu harta benda, itu diwariskan. Kalau dosa tidak pernah, karena dosa itu ditanggung masing-masing. Benar nggak Bang Dio? Ya. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Dalam Al-Quran ada. Nah itu. Seorang tidak akan menanggung dosa orang yang lainnya. Dosa itu sesuai dengan orang yang melakukannya. Betul. Saya belum sapa-sapa yang dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara yang di bawah, silahkan di tap-tap layarnya, tembuskan sampai 2M. Yang love orange, silahkan di klik love orange-nya ya. Untuk yang di YouTube-nya Bang Zuma, assalamualaikum, salam kenal. Mungkin belum ada yang kenal saya, mungkin enggak juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang Kristen silahkan naik. Ini temanya bagus. Siapa pewaris dosa? Karena di dalam Islam tidak ada ajaran yang namanya dosa waris. Dosa ditanggung masing-masing. Ketika kita sudah balik, di situ kita sudah mengenal yang namanya kebaikan dan keburukan. Jadi dosa itu ditanggung oleh kita masing-masing, bukan diwariskan kepada keturunan kita. Sebab orang yang berbuat dosa masa kita yang menanggung. Jadi bagaimana anak kecil yang baru dilahirkan, dia meninggoy, apakah dia harus menanggung dosa ibu, dosa ayahnya? Ini suatu yang tidak adil bagi kita. Kalau anak yang belum balik tiba-tiba meninggoy, dia menanggung dosa kedua orang tuanya hanya karena memang ada dosa waris. Begitu. Bukankah Nabi Adam diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini? Sehingga Tuhan juga berfirman, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Ya. Kalau Tuhan menjadikan dosa waris itu ada, kasihan dong yang keturunan Nabi Adam sampai gitu. Silakan Kristen kirim permintaan naik, yang Islam ditahan dulu ya. Kalau untuk mengucapkan saya support, saya senang, ya cukup doakan kami saja. Kalau untuk mau support lebih lagi, silakan kirimkan ke rekening Yayasan API. Ya, ini ada yang mau naik, tapi saya nggak tahu ini Islam apa Kristen. Tapi kalau untuk mau sapa-sapa jangan ya. Saya minta mau sapa-sapa jangan. Kita mau mod yang kejam. Siapa namanya nih? Ya, Galung. Pak Galung. Maaf, selamat siang Bang, agama apa? Saya Protestan.
Bisa open cam, silakan. Karena di sini syaratnya harus bisa open cam. Maaf Bu, saya lagi nggak pakai baju ini. Silakan dipakai bajunya dulu, Abang. Di sini syaratnya harus. Saya cuma nanya aja bentar aja dikit. Hanya 2 pertanyaan aja. Habis ini saya turun. Oke, silakan. Saya sudah bilang Bang, moderator Bang Zuma di sini tidak ada mengenal belas kasihan. Lah, apa bedanya dengan kalian? Kalian aja juga tidak mengenal belas kasihan. Buktinya untuk kalian memetongkan manusia agar bisa menjadi Tuhan. Benar nggak? Memetongkan manusia agar bisa menjadi Tuhan. Selamat siang, Koko. Halo, Koko. Halo, assalamualaikum. Agama apa? Selamat siang. Koko, suaranya kecil, Koko. Agama apa? Koko dibilang suaranya kecil langsung dijeda. Agama apa? Iya, Koko agama apa? Kristen. Oke. Ya, Koko lagi di mana, Koko? Kok kayak ada suara apa ya? Kayak ada lagi di terminal gitu. Koko lagi jual minuman. Enggak, di luar itu ada mesin di luar. Sorry. Oh, ada mesin. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ini kita bahas tema siapa pewaris dosa, gimana? Atau Koko mau bertanya nunggu Bang Zuma yang datang? Biar saya jawab aja. Oke, ya siapa pewaris dosa itu? Silakan. Oke. Kalau pewaris dosa kayaknya kurang tepat, ada dosa yang diwarisi kurang tepat sih. Oke, jadi? Ya, kalau menurut ya di room ini bahwasanya tuh pewaris dosa itu oleh Adam itu kurang tepat. Karena di dalam Bible itu state of sin itu artinya tuh dosa itu adalah maut, artinya tuh kejatuhan manusia dalam dosa pada waktu itu, gitu loh. Bukan pewaris dosa. Kalau ada yang khotbah tentang bahwa kita ini pewaris dosa kurang tepat. Saya masuk bukan mau jawab pertanyaan ini sih, mau tanya aja Ibu. Ya silakan kalau mau tanya. Tadi saya tawarkan itu loh Koko. Kalau menunggu Bang Zuma, ya, silakan. Saya udah jawab. Iya, saya udah jawab tadi pandangan saya. Oke. Ya, jadi kalau saya sudah belajar tentang nggak terlalu dalam sih, sebagai pengikut dan belajar aja. Nah, menurut pandangan saya, dosa pewaris itu memang nggak ada dosa pewaris. Masa saya berdosa, anak saya kena bahasanya nggak mungkin secara logika. Ya mungkin ya benar. Dosa ditanggung masing-masing kan? Nah iya, cuma ada beberapa tafsiran mungkin ya ngikut atau apa nggak tahu ya, atau gambaran biasa sendiri. Nah itu kurang tepat sih, kan banyak sekali. Oke, jadi aku mau bertanya apa? Ya, tentang sebentar saya kemarin catat tentang Al-Quran, alhamdulillah di sini ada ustadz kita. Kalau tentang jodoh, alhamdulillah ini bukan biro jodoh. Mulai mancing. Ayo silakan Koko. Tentang ini kalimat tubuh, artinya apa sih? Apa kok? Kalimat tubuh. Kalimatullah. Oke, apa itu kalimatullah? Iya. Oke. Koko kalau selesai bertanya bisa di-mute, nanti kalau mau ngomong lagi Oh iya, sorry. Soalnya noise, iya benar Koko. Suara Koko jadi mendem. Silakan Bang Dio. Apa itu kalimatullah? Dijabarkan. Koko mau tahu. Kalimatullah itu perkataan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk, Allah katakan kun, jadilah. Maka terjadilah dia. Itulah kalimatullah yang dimaksud. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai kalimatullah karena dia diciptakan dengan kata kun. Dan ini sama dengan nabi-nabi yang lain.
dalam Al-Quran disebutkan khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Allah ciptakan mereka dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadi, maka jadilah dia. Sama seperti semua makhluk begitu. Cuman kenapa spesifik Nabi Isa dikatakan kalimatullah? Karena beliau alaihissalam memang spesifik penciptaannya itu tanpa seorang ayah. Nah, makanya digandengkan dalam Al-Quran penciptaan yang spesifik seperti ini sama dengan penciptaan Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam lebih dahsyat, diciptakan tanpa proses orang tua, tanpa ibu dan ayah. Nah, makanya dua nabi yang spesifik ini, Nabi Adam alaihissalam tanpa dua orang tua, Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, itu digandingkan, disatukan. Kata Allah, permisalan penciptaan mereka sama, diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadi, maka jadilah dia. Gitu, Bang. Oke, sama seperti ini saya masuk sedikit ya Bang Dio. Sama seperti ini kalau Koko Tris coba Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, proses penciptaan segala sesuatu dengan Allah berfirman sendiri. Benar tidak? Nah, karena memang Kristen mengatakan firman itu berasal dari Allah, memang salah satu sifat dari Allah itu adalah berfirman. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman? Kejadian 1 coba dibaca. Ketika Allah mengatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Makanya kalau di dalam Al-Quran, kun fayakun, jadi maka jadilah. Yohanes 1 nomor 14, kun fayakun. Firman itu telah menjadi manusia. Yang berfirman siapa? Yang berfirman itu hanyalah Allah. Karena salah satu sifat Allah itu adalah berfirman. Nah, ini yang salah diartikan oleh saudara kita Kristen. Karena dari Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Elohim. Padahal tidak. Yang berfirman itu adalah Elohim. Yang berfirman itu adalah Allah. Itu baru benar. Begitu Koko. Silakan. Untuk sebentar saya buka ayat. Oke. Saya buka ayat. Saya di sini. Oke. Saya di sini mau dengar. Ya, salam kenal juga Koko Tris. Masya Allah. Saya di sini modal kalem ya. Kalau dapat Kristen yang kalem, kalau dapat Kristen yang penghujat, ya saya modal agak sedikit wow gitu. Kebetulan ada Ustadz kita di sini ya. Beliau menjabarkan dari keislaman karena saya juga belajar dari Bang Dio. Bunda Nora kalem ya, saya lagi kalem loh. Kalau kalem saya kan baik. Masalahnya kan di rumah Zuma saya kalem. Tapi jangan dipancing aku ketawa ya. Bahaya kalau aku ketawa. Bang Zuma bilang, hei ketawa mude kayak nenek lampir katanya. Doakan saja mudah-mudahan saudara kita ini menemukan hidayah. Tidak ada pada saat Nabi Musa itu disebut Kalimatullah. Kan ada 3 itu masing-masing. Kayak Musa itu bagi. Bentar, saya ketik dulu ya biar soalnya saya harus balik ke HP untuk melihat catatan saya. Setiap saya Oke, silakan. Hei, kalau kalian bilang gara-gara ada yang muda, enggak. Tidak ada yang menggantikan kegantengan, kebaikan, keramahan, pengertian, kasih sayang dari gondrongku ya. Ini di Rumbang Zuma loh. Ini di Rumbang Zuma. Kalian jaga tapingan kalian biar saya tidak terpancing. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya silakan Koko. Koko tapping di mana Koko? Saya tidak lihat Koko. Iya gimana? Ya tappingnya di mana?
nanti di note kalau keluar dari room kan pastinya di terpaus kan, bukannya saya keluar. Tapi saya melihat catatan saya, karena saya sekarang di dalam di pekerjaan kan sambil belajar juga kan, sambil belajar. Jadi kan lumayan ya, waktu kan susah dibeli, nggak bisa dibeli malah. Iya. Jadi pertanyaan saya tadi apa? Soal Nabi Isa? Saya bingung Nabi Isa, Nabi Musa. Kalau Isa kan kalimatullah, kalau Musa kan kalimullah. Lalu Nabi Ibrahim itu kalimullah. Itu perbedaannya apa? Itu yang membuat saya bingung. Perbedaan apa, Koko? Kalau Isa kan kalimatullah. Kalau Isa kalimatullah. Iya, kalau Nabi Musa kalimatullah. Nah, terus? Itu maksudnya apa ya? Apa? Kalau apa? Kalau Nabi Ibrahim tetap kalimullah. Khalilullah, ya. Paham. Iya, silakan. Bang Dika yang dengar aku nggak? Boleh ditanggapi nggak? Sorry nih, memang kecil karena pakai headset. Kalau nggak pakai headset, suaranya nggak kedengaran saya. Oke. Iya sih. Dikatakan Nabi Isa alaihissalam kalimatullah, sudah kita jelaskan tadi. Nah, kita naik ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disebut sebagai kalimullah. Kalim itu isim fa'il dalam bahasa Arab bermakna maf'ul. Ini al-mukallam, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya dia disebut kalimullah. Nah, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut sebagai Khalilullah. Khalil itu artinya kekasih. Kalau kekasih artinya kekasihnya Allah. Nah, yang punya gelar kekasih Allah itu dua, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan sebagai Khalil? Karena beliau adalah orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua penyandaran nanti abang dapat juga nanti kalau abang belajar Islam pelan-pelan. Ada penyandaran kepada Allah itu namanya mimbabit takrim, tashrif. Takrim itu pemuliaan. Jadi kalau ada yang disandarkan kepada contoh Baitullah. Baitullah itu kalau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia, rumahnya Allah, artinya rumah milik Allah. Itulah Ka'bah. Ka'bah itu mulia, digandengkan, disandarkan penamaannya kepada Allah. Ini bentuk pemuliaan, Bang. Sama kalau sahabat-sahabat, contoh sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu digelari apa? Saifullah, pedangnya Allah. Artinya pedang, maksudnya beliau ini adalah orang digelar sebagai pedang karena beliau ini adalah orang yang menjadi orang nomor satu dalam perang, komandan pasukan perang. Beliau digelari dengan Saifullah, itu lakop dari Nabi. Contoh yang lain, pamannya Nabi karena keberaniannya namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib itu digelar sebagai Asadullah, singanya Allah. Nah, gitu. Jadi itu bentuk pemuliaan. Ya, nah, nabi juga begitu. Nabi Muhammad disebut Khalilullah, disebut Habibullah, disebut sebagai Kalimullah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa disebut Kalimatullah. Nah, itu ada semua dalilnya dalam hadis-hadis yang sahih dan dalam Al-Quran. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Paham? Koko udah paham? Sebenarnya penjabarannya gini ya, Ko ya. Mungkin kalau saya sendiri saja Islam mendengarkan penjabaran dari Islam juga tentang yang seperti Koko tanyakan itu memang prosesnya itu harus bertahap, maksudnya pelan-pelan belajar. Kalau diterangkan sama Bang Dio, mungkin kalau kita menangkapnya secara tiba-tiba, mungkin masih agak bingung, karena memang menggunakan bahasa Arab. Tapi intinya dari situ ada beberapa nabi yang memang punya spesial kekhususan gitu. Nah, yang tadi salah satunya adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, itu dikatakan adalah kekasih Allah. Mereka mempunyai kelebihan di situ, makanya kita mengikuti diharuskan mengikuti milah Ibrahim. Itu dikatakan perintah sunat, berkurban, karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yang lurus, walaupun ayah beliau itu bukan penyembah Allah gitu.
Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kalimatullah kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa itu diciptakan dengan Allah berfirman langsung seperti penciptaan Nabi Adam. Jadi maka jadilah tanpa suatu proses. Seperti Nabi Adam tanpa proses adanya orang tua, Nabi Isa pun juga tanpa adanya seorang ayah. Nah, itu makanya dikatakan kalimatullah. Begitu, Bang. Begitu, Koko. Oke, berarti Isa itu khususkan gitu ya. Yes, ada nabi-nabi yang dikhususkan seperti Nabi Musa kan dikatakan kalimullah karena Nabi Musa itu bisa langsung berbicara dengan Allah sendiri. Tapi memang kalau berbicara bukan langsung melihat Allah ya, tidak, karena tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan, tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Nah, jadi Allah berfirman itu ada dua cara, yaitu salah satunya diutusnya malaikat Jibril sebagai malaikat Jibril yang tugasnya sebagai penyampai wahyu, atau di belakang tabir begitu. Contoh Nabi Musa kan menerima wahyu itu kan di belakang tabir, benar kan? Tidak langsung bertemu kan? Sebab di dalam perjanjian lama pun dikatakan tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku, kata Allah itu sendiri kepada Nabi Musa begitu. Baik, paling itu saja. Oh, tanya lagi dong. Kami tuh pengen kali ditanya. Kalau memang ada pertanyaan, pasti saya selalu catat. Oke. Saya boleh bertanya nggak? Tipis-tipis aja, Koko. Masih meyakini bahwa sosok anaknya Bunda Maria itu pantas nggak untuk diberi gelar Tuhan? Kalau untuk sekarang ya di kejadian sendiri itu masih jadi pertanyaan saya. Di kejadian berapa itu 1 ayat 2? Ya. Boleh nggak tolong dibuka? Soalnya saya. Kejadian berapa kok? Oh, kalau untuk diskusi apa sih yang enggak? Kejadian berapa? Saya bukan merayu ya. Dia bertanya bisa nggak dibuka katanya karena dia nggak apa. Masya Allah. Gondrong tetap di hati saya. Kejadian berapa tadi Koko? Koko nggak usah nyelam. Saya akan membantu. Ada Bang Zuma ini saya sudah dilempar ini. Bang Zuma, maaf ya Bang. Koko. Kejadian berapa? 1 ayat 2. Kejadian 1 nomor 26. Oke, sebentar ya. Saya baca ya. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dia dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maksudnya bagaimana? Tandai kata kita itu. Kenapa? Itu di sana kita. Di sana kan ada tertulis itu. Nah, di kita itu masih dalam pertanyaan. Oke. Maksudnya kita itu siapa? Kan dia berfirman Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya, kita itu di sana siapa? Apakah Allah itu? Kalau kita kan lebih dari satu. Nah, itu jadi pegangan sih. Ya, maunya Koko bertanya dong sama pendetanya ya kan? Iya, makanya saya masih bertanya apakah ibu bisa menjawabnya atau Ustaz kan udah belajar juga kan lebih mendalami. Kalau saya kan ya hanya sekilas saja. Mau pertanyaan belum ada sesi tanya jawab, jadi bisa tanya. Iya. Contoh satu Ustadio, kata kami di dalam surah apa itu? Satu saja. Kenapa Kak? Kata kami di dalam Al-Quran. Di dalam surah apa? Banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Itu. Nah, silakan Bang Dio. Iya. Itu ya kan mereka kan memframing. Kalau kami itu artinya banyak. Oh enggak. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 banyak, dalam Al-Quran itu banyak sekali. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya Bang Koko itu disebut dengan istilah dhamir lit ta'zim, dhamir untuk pengagungan.
untuk pengagungan. Nah, jadi ketika ada kata kami di situ, bukan berarti kami itu banyak, belum tentu juga, karena biasa dalam bahasa Arab itu ada bentuk pengagungan. Allah Subhanahu wa taala gunakan kata kami. Allah mengagungkan dirinya sendiri. Bukan berarti banyak. Oke, dan ini selaras dengan bahasa Indonesia. Kalau Koko bisa cek nanti, kata kami dalam KBBI itu ada dua makna. Makna yang pertama, yang berbicara bersama dengan orang lain, itu satu. Yang ini yang paling sering kita maknai. Dan yang kedua, itu yang berbicara itu adalah orang besar, seperti raja. Nah, raja kalau ngomong, kami perintahkan kepada seluruh rakyat kami, maksudnya rajanya bukan banyak, rajanya cuma satu, tapi si raja itu ngomong kami, itu menunjukkan dia itu adalah orang yang besar gitu. Nah, itu ada penggunaannya dalam KBBI. Nah, itu selaras, dan kalau dalam Al-Quran itu namanya domir lit ta'zim, pengagungan, kata ganti untuk pengagungan. Nah, itu berlaku Koko dalam Islam itu kita menggunakan kata jamak itu untuk memuliakan. Contoh gini ya, Koko. Dalam bahasa Arab itu anta. Anta itu artinya Anda. Oke. Kalau lawan bicara kita itu dua orang, berarti antuma. Dua orang. Kalau banyak lawan bicara kita panggil mereka antum, kalian. Nah, tapi karena saya muliakan Koko Tris ini kan sendiri nih, saya bilang, Koko, antum sudah makan belum? Antum sudah makan belum? Harusnya kan saya pakai kata, Koko, anta sudah makan belum? Nah, tapi karena saya memuliakan Koko, saya panggilnya antum. Antum sudah makan, Koko, antum sudah makan belum? Nah, itu saya memuliakan Koko itu. Saya menggunakan kalimat jamak menunjukkan Koko ini adalah orang yang saya hormati, begitu. Itu ada, itu namanya uslubul lughah namanya. Uslub penggunaan bahasa. Ya. Kenapa saya larikan? Maaf sedikit, kenapa saya larikan ke Al-Quran? Ini maaf ya, ini kan yang menonton kan lebih dari 2000. Jadi kita edukasi. Banyak saudara Kristen memframing kata kami itu berarti Allah itu lebih dari satu. Ini edukasi. Nah, sementara Koko tadi tanya soal kita yang di dalam Bible-nya, itu makanya saya tidak mau menjelaskan, biarlah pendetanya menjelaskan. Menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, itu maksudnya apa? Karena banyak yang mengatakan segambar dan serupa dengan kita, itulah yang Yesus itulah yang menjadi manusia. Kan betul? Ya kan Koko? Kan seperti itu. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dengan serupa dengan Tuhan itu sendiri. Itu menurut Bible. Makanya saya bilang, kalau ada yang juling matanya, ada yang sumbing, ada yang bahkan tidak punya mata sama sekali, ada yang mungkin batok kepalanya tidak ada, apakah segambar dan serupa dengan Tuhan seperti itu? Nah, ini yang kita perlu tanyakan, benar nggak? Segambar dan serupa ini maksudnya apa? Kan begitu? Kalau itu kan di kejadian kan pada saat itu kan memang penciptaan awal ya, Adam aja yang muncul ya, pada hari itu baru muncul maksud gambar serupa dengan kita itu. Adam itu sendiri kan awal belum ada, makanya gambar serupa kita. Cuma pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, makanya udah diuji dengan dosa. Di sana kan tentang penciptaan, artinya kan nggak ada siapapun, makanya Nabi Adam itu istimewa sebenarnya. Oke. Kalau Koko kalau menurut saya sih bukan berarti yang turunan selanjutnya, karena belum ada gitu. Secara logikanya ya gitu. Saya ambil secara logikanya ya itu sih. Oke. Kalau dipikir begini ya, kita balikan lagi ke Al-Quran yang dimana dikatakan Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Makanya tidak ada dikatakan Allah menciptakan manusia itu segambar dengan serupa dengan kita, itu tidak ada. Karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk.
Makhluk itu berbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Makhluk hidup dan makhluk pasti mati. Bukan bisa mati, bukan kata bisa ya, pasti mati. Tidak ada manusia yang kekal, tidak ada manusia yang tidak akan mati. Yang namanya makhluk pasti akan dimatikan juga. Seperti itu juga Nabi Isa. Nabi Isa tuh akan mengalami yang namanya kematian. Dan itu akan selesai dan masuk yang namanya hari penghakiman. Makanya kalau dikatakan seperti yang Koko jelaskan ya, ini yang sebenarnya saya bilang begini. Kalian kitab Perjanjian Lama, kitab Tanakh yang dimana berisi kitab Taurat dengan kitab para nabi, ya kan? Itu yang dimiliki, itu yang sebenarnya memang spesifik itu milik mutlak milik orang Yahudi dan kalian katakan menjadi miliknya Kristen juga. Tapi kalian lupa yang namanya kitab suci ada yang dikatakan kitab tafsir. Nah, seperti ini contoh. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nggak ada tafsirannya kalian. Karena kalian karena sudah diterjemahkan dan itu yang sudah kalian yakini. Dan ujungnya apa? 10 Kristen ditanya maksudnya ini apa? 10 denom ditanya akan jawabannya berbeda-beda. Karena nggak ada landasan ilmu. Kalian menafsirkannya sesuai dengan pemikiran kalian, pandangan kalian. Dan ujungnya ketika kalian lontarkan kepada kami, dan kami hanya membacakan, kami bertanya, akan banyak perbedaan dari jawaban-jawaban saudara-saudara kita di sini. Kak, izin Kak, aku satu lagi aku tambahkan tadi masalah jamak, masalah kata orang satu orang kita bisa anggap dia jamak, itu bentuk pemuliaan. Contoh konkret yang sering kita pahami di Islam itu kita bilang assalamualaikum. Nah, itu itu kalian banyak orang, assalamualaikum alakum, maksudnya kesejahteraan atas kalian. Padahal kan cuma satu orang, harusnya itu assalamualaika satu orang, assalamualaikumah 2 orang, assalamualaikum untuk banyak orang. Nah, tapi di sini Kak Nora cuma sendiri nih. Aku bilang begini, Kak Nora atau Bang Zuma, assalamualaikum. Nah, mereka jawab waalaikumsalam. Padahal kan cuma satu orang. Nah, itu bentuk pemuliaan dalam Islam, bentuk penghormatan. Nah, makanya dalam banyak ayat Al-Quran Allah gunakan kata jamak. Kalau dalam bahasa kita itu plural majestik namanya. Jadi bentuk kata pluralis majestatis yang menunjukkan satu orang tapi memuliakan, bentuk pemuliaan, makanya dipakai kata jamak. Kami gitu. Seperti raja tadi kan. Presiden bilang kami akan turunkan harga BBM. Apakah presidennya banyak? Enggak. Cuma satu, Pak Prabowo doang yang ngomong. Tapi dia gunakan kata kami sebagai bentuk pemuliaan. Begitu. Izin ya, Koko saya izin pamit dulu. Saya mau pimpin sholat dulu. Kan orang izin dulu sebentar. Oke, Pak. Koko tadi belum manusia diberi gelar Tuhan. Kalau itu sih nggak pantas. Nah, kalau dari saya belajar ini kan tentunya balik ke Taurat. Taurat itu kan memang dari Allah sendiri kan. Nah, saya melihat kata-kata itu kan belum terjawab karena saya belum sempat tanya. Kalau hanya pakai bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari aja, yuk kita sudah makan kok. Nah, itu paham saya. Tapi kita mau lihat kayak tulisan Arab kan sulit dimengerti. Makanya saya tanya tentang Khalilullah, Kalimatullah. Makanya saya tanya, apa sih artinya? Dan di sana saya notice itu firman dan manusia kan. Nah, itu jadi pertanyaan besar. Kalau ibu tanya saya seperti itu, kenapa percaya Yesus itu Tuhan atau tidak? Nah, memang sudah dibuatkan sebelumnya. Memang kitab Taurat itu bukan kitabnya orang Kristen, tapi kenapa orang-orang Kristen itu mengklaim bahwa itu kitab kita juga?
karena sejarahnya itu Yahudi itu kan kitab Yahudi, artinya keturunan Yahudi tetap mendapatkan warisan tersebut gitu loh. Nah, secara pemikiran saya ya, kenapa bisa jadi kitabnya Kristen? Nah, sejarahnya seperti itu. Nah, balik lagi, itu saya nggak terlalu bahas yang tentang kita itu. Kan ibu tadi tanya apakah pengen kenapa kan? Nah, jawaban saya yang pertama balik lagi ke kejadian 1 itu, karena kejadian 1 memang Tuhan atau Allah sendiri yang ngomong. Makanya saya notice di sana, belum sempat tanya ke pendeta. Kalau pendeta kan pasti mau tanya dong, tulisan aslinya seperti apa, artinya apa sih. Kalau bahasa Indonesia sangat sulit dimengerti, makanya saya baca yang Inggris. Itu sih. Nah, seperti itu, Bu. Jadi Yesus itu diberi gelar Tuhan karena memang ada nubuatan dari perjanjian lama, begitu? Segala nubuatannya itu pada saat itu kan memang banyak nabi-nabi menubuatkan bahwa ada Mesias dalam waktu berikutnya. Nah, dan sama seperti firman menjadi manusia itu, artinya dia memang 100% ya manusia, tapi kan memang manusia tidak berdosa. Bahkan saya tanya Bang Juma bilang memang Yesus itu tidak berdosa. Nah, artinya kan di sana kan masih misteri lah. Pada saat nggak ada yang bisa bangkit, dia bangkit buktinya kan. Yesus sendiri bilang, aku akan bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian akan menyatakan semua yang diomongin itu terdeklarasikan. Makanya dari sana saya melihat ini suatu yang benar-benar ajaib gitu. Nah, tidak hanya itu, saya sekarang memang belajar Islam, memang mau dalami karena adik saya kan Muslim. Teman-teman yang di bawah pasti udah tahu. Nah, saya mau dalami lagi. Ya, kedua agama ini memang saya lihat ya memang yang paling sempurna lah menurut saya. Cuma harus dipelajari. Kalau belajar satu aja kurang adil dong. Saya bukan terlahir dari Kristen juga, orang tua juga udah, dan Kristen cuma udah saya skip. Kebetulan ibu tiri saya Muslim, jadi adik saya Muslim. Nah, di sana kan ada perbedaan kan. Nah, di sana kami sharing, daripada kita sharing nggak jelas, nggak ada tanggung jawaban. Adik saya juga nggak terlalu cerdas, makanya saya belajar sama Bang Juma dan teman-teman di sini, sering melihat live-nya gitu loh. Oke. Itu nanti sebenarnya penjabaran soal Yesus bangkit pada hari yang ketiga itu sebenarnya sudah dibahas oleh Bang Zuma tema yang kemarin soal salib, ya. Padahal kebangkitan itu untuk angkatan yang jahat. Kita tahu itu. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, enggak. Cuman angkatan jahat meminta tanda. Itu nanti Bang Zuma yang akan jelaskan. Nah, saya cuman di sini bertanya kepada Koko, ini maksudnya begini. Yesus seorang nabi, ya, yang kami imani, Nabi Isa alaihissalam, atau di dalam Kristen itu Yesus itu hanyalah seorang nabi yang dikhususkan hanya untuk Bani Israel. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku, yaitu Bani Israel. Bahkan di dalam Matius 17 nomor 9 Yesus mengatakan, aku berdoa hanya untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Berarti fix Yesus hanya dikhususkan untuk Bani Israel. Sama juga dengan Nabi Musa, kan begitu. Nah, pantas nggak Yesus dijadikan Tuhan? Makanya saya bilang kalau di dalam Islam makhluk itu tidak boleh untuk dijadikan Tuhan, karena makhluk itu berbatas. Makhluk tidak bisa memiliki gelar kemahaan. Apakah Yesus maha suci? Tidak. Yesus dikeluarkan, normalnya bagaimana wanita dilahirkan. Yesus BAB, Yesus buang air kecil, layaknya manusia biasa. Dan maka maha suci itu tidak pantas. Apakah Yesus dikatakan maha hidup? Kristen meyakini Yesus pernah mati. Dan bahkan yang namanya makhluk pasti mati. Jadi gelar kemahaan hidup kepada Yesus itu tidak pantas untuk dilekatkan kepada beliau.
Karena Yesus manusia hakikatnya. Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Seorang. Berarti manusia hakikatnya. Bukan Tuhan. Nah, apakah Yesus berdosa? Tidak. Jangankan Yesus, semua nabi dan rasul itu dikatakan maksum. Artinya apa? Dijaga oleh Allah agar tidak berbuat maksiat, lidahnya tidak berkata dusta. Makanya setiap nabi itu keturunannya itu akan diperlihatkan keturunan yang betul-betul keturunan yang soleh. Beda kalau di dalam Kristen, Saulus yang bertobat menjadi Paulus dijadikan rasul. Sementara rasul dan nabi itu dipilih oleh Allah itu dari keturunan, memang keturunan yang soleh. Nabi Musa, ya, keturunan yang soleh mereka. Dan mereka betul-betul dijaga oleh Allah agar tidak mengucapkan kata-kata dusta, sikap-sikap mereka. Karena apa? Mereka itu dijadikan panutan bagi kaumnya. Kan begitu. Apakah Nabi Musa mengajarkan menyembah kepada ilah lain? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim mengajarkan menyembah kepada ilah lain? Tidak. Walaupun ada nabi yang memang keluarganya itu ada beberapa yang tidak mengikuti ajaran ayahnya. Salah satu seperti Nabi Ibrahim. Lut, istrinya tidak mengikuti. Nabi Ibrahim juga, Nabi Nuh yang anaknya tidak mengikuti ajaran ayahnya. Nabi Ibrahim yang dimana bapaknya itu seorang penyembah berhala. Nah ini saya katakan, ya, itu ujian bagi setiap nabi. Tetapi yang namanya nabi dan rasul itu maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan akan jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak berdosa, yes. Nabi Musa tidak berdosa, yes. Tapi bukan berarti karena tidak berdosa, tidak melakukan suatu kesalahan, itu bukan berarti akan dituhankan. Makanya saya bilang, pantas nggak manusia diberi gelar Tuhan, sementara manusia itu tidak memiliki sifat kemahaan. Yang memiliki sifat kemahaan itu adalah Tuhan sendiri. Gitu. Terima kasih. Saya sih nggak beringin berdebat, cuma saya dengar aja. Kalau ya nggak apa-apa. Iya, boleh, nggak apa-apa, kita sharing aja. Tapi saya punya keterbatasan, saya bukan seorang teolog. Saya cuma membaca, sama. Saya menyukai banyak buku. Saya cuma membaca, dan memang ini kitab suci harus ditafsirkan dengan orang yang tepat. Kalau untuk berdebat, misalkan 10 orang lain, kalau dia bukan ahli Alkitab, nggak bisa, tetap sangat bertolak belakang. Apalagi yang ilmunya masih di bawah, nggak bisa. Jadi kalau memang mau berdebat itu dengan orang yang tepat gitu loh. Kalau ibu hanya sharing, saya senang. Boleh kita sharing ibu, saya menerima. Nah, cuma kedatangan saya ini cuma untuk belajar sih tentang Islam. Tidak ingin mencari, balik lagi deh untuk sharing tentang firman Tuhan. Kalau memang ragu ya tanya. Kalau di sini kan Bang Juma, terus ada Ustadz lagi. Nah, kan cocok daripada saya harus keluar dari tempat kerja saya harus cari atau berguru lagi kan merepotkan lagi. Ini kebetulan forum yang boleh masuk, jadi setiap orang yang di sini boleh tanya gitu. Berdebat nggak ada gunanya, kitabnya aja udah beda gitu loh, nggak akan ketemu. Kalau membandingkan satu dan yang lain tentu nggak akan ketemu, kecuali bahas Alkitab. Ya udah, dia fokusnya kemana, penafsiran sebelumnya kayak gimana gitu. Kalau menurut saya ya. Nah kalau ibu mau sharing, saya senang dapat ilmu juga saya. Iya. Jadi begini Koko begini. Kalau kita di dalam Islam itu tidak mengenal begini. Saya bukan sekolah teologi yang bisa menafsirkan Bible. Sebenarnya itu salah. Saya katakan salah. Kenapa? Coba berpikir. Bible kalian menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin mau ditafsirkan lagi berbahasa Indonesia? Kan begitu? Ya, memang benar, setuju saya. Nah, jadi aturannya kitab suci itu harus dari original. Yang dimana original itu ketika diterjemahkan, baru di situ nanti ada yang kitab tafsir untuk menafsirkan ayat per ayat. Nah, kalau dikatakan saya bukan seorang teologi
yang bisa menafsirkan Bible. Lah, sekarang pertanyaannya begini. Bedanya di Islam dengan Kristen, kalau di Islam ini anak yang kecil itu sudah bisa dipondokkan, dipesantrenkan untuk belajar Islam. Beda di Kristen. Kristen harus tamat SMA baru mengambil kuliah biar mendapatkan sekolah teologi yang dimana nanti gelarnya sebagai seorang pendeta. Benar kan? Keadilan ini sekarang soal keadilan. Bagaimana kalau orang yang tidak ada uang untuk dia belajar teologi? Jangankan SMA, SMP saja belum tentu dia akan bisa tamat. Beda sudah bisa sekolah, kamu udah bisa pesantrenkan. Nah, di situ sudah bisa anak-anak kita itu belajar. Tidak perlu pun dia harus tamat SMA, kuliah, baru dia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Islam. Tidak perlu. Ini bedanya saya bilang belajar di dalam Islam dengan belajar di dalam Kristen. Yang herannya lagi ketika Kristen mengatakan begini, saya tidak bisa menafsirkan Alkitab saya. Tetapi Kristen lupa ketika kita mengatakan Yohanes 17 nomor 3. Itu sama seperti kalimat syahadat di dalam Islam. Mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Sebenarnya simple. Tapi karena banyaknya Kristen-Kristen, saudara Kristen kita ini tidak mendapatkan ilmu pemahaman soal teologi dan akhirnya menafsirkan Bible-nya sesuka hati. Sebenarnya tidak perlu ditafsirkan lagi. Yesus sudah mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan fix. Yesus utusan. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Makanya dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Fix, Yesus punya Tuhan. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Fix. Allah punya, Yesus punya Tuhan. Tetapi selalu dijabarkan dengan sesuka hati. Oh Nora, Yesus itu adalah Tuhan. Dia dengan Bapa satu. Di mana Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Padahal kalau kita buka di dalam Yohanes 17, mulai dari ayat 1 sampai seterusnya, apa dikatakan Yesus? Bapa, permuliakanlah aku agar aku bisa mempermuliakanmu. Segala pekerjaan yang engkau berikan kepadaku telah aku kerjakan. Artinya apa? Yesus diberikan mandat oleh Tuhannya. Mukjizat yang dia lakukan itulah pekerjaan itu maksudnya. Ketika dia membangkitkan Lazarus, apa dikatakan? Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkau telah mengutus aku. Berarti Yesus menerima mandat. Yesus menerima perintah dari Allah. Apa itu? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka percaya bahwa aku adalah utusan darimu. Makanya saya bilang, Kristen ini menafsirkan Bibelnya sesuka hatinya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi mereka satu hakikat. Mereka lupa bahwa Bapa itu hakikatnya adalah ilahi. Yesus hakikatnya adalah manusia. Bagaimana mungkin manusia dengan ilahi mau disatukan? Bagaimana mungkin plastik dengan besi mau disatukan? Tidak mungkin. Makanya saya bilang Kristen ini bukan masalah harus kalian pinter masuk sekolah teologi S1, S2, S3 baru kalian paham tentang Bible. Bible kalian itu ketika dibaca sudah dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali menggunakan bahasa Yunani, kecuali menggunakan bahasa Ibrani, ayo, mana kitab tafsirnya? Begitu. Jadi nggak perlu sekolah S1, S2, S3. Sudah jelas clear. Apa yang dikatakan Yesus sudah bisa masuk ke akal kita. Segala pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku telah aku kerjakan. Yaitu apa? Yesus diberikan mukjizat. Nabi Musa diberikan mukjizat. Jangan lupa itu. Mukjizat itu diberikan kepada nabi dan rasul sebagai tanda bahwa apa? Bahwa mereka adalah seorang nabi. Coba nanti Koko di rumah buka Lukas 7. Lukas 7 itu waktu Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Apa dikatakan orang-orang di sekitar Yehuda? Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Ketika Yesus membangkitkan anak muda itu, apa dikatakan
dilakukan orang-orang sekitar itu? Seorang nabi besar, bukan Tuhan. Karena orang Yahudi tahu mukjizat itu yang dilakukan oleh manusia, berarti manusia itu adalah seorang nabi. Gitu. Nah kan benar kan, Koko? Iya, ibu marah ya? Enggak kan? Enggak, saya memang begini. Soalnya suaranya makin gede gitu loh. Ya, Karena saya tuh. Maksudnya awalnya kan belum malam tuh, wah senang nih. Sekarang juga senang dapat ilmu juga, makin keras kan ilmunya makin keras juga. Karena kok saya background saya juga dulu Kristen. Saya karismatik, tapi bapak saya, ibu saya GPDI. Kami memang Kristen dari lahir. Gitu. Koko udah dipanggil tuh, udah diperingati tuh. Koko, ayo kerja katanya. Enggak, itu karyawan. Ayo. Teman-teman kerja, makan. Nggak penting lah itu. Punya kita lebih penting nih, bahas kebenaran nih. Iya Koko, saya bukan marah ya Kok ya. Saya memang orangnya paham, saya bercanda. Ya. Biar nggak terlalu serius kan. Iya. Gini loh, maksud saya tuh mungkin saya salah bicara ya. Memang udah ditafsirkan menjadi bahasa Indonesia. Cuma untuk udah diterjemahkan Koko. Beda tafsir, beda terjemahan. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah iya, ada orang yang dia ngerti, tapi nggak sepenuhnya mengerti. Dikasih gambaran baru mengerti. Nah, sama halnya ibu barusan menjelaskan saya, oh iya, nah barulah saya mengerti gitu loh. Nah maksud saya sih itu sih Bu. Nah kalau untuk bahas Kristen kayaknya jangan dibahas dengan saya deh Bu. Kurang dalam ilmu saya. Karena begini kok. Ya boleh sih. Saya kenapa begini ya? Saya berpikir begini saja sih. Ketika doktrin itu sudah mengalahkan akal logika kita. Ketika doktrin itu sudah mengalahkan akal logika kita. Ini logika satu saja ya. Yesus disalibkan, yang kita tahu nih doktrin dari gereja ya. Dari gereja, bukan Yesus ya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Cari satu ayat saja di mana Yesus disalibkan untuk menebuskan dosa. Yang kita baca mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus dihadapkan di hadapan Pontius Pilatus itu bukan karena Yesus mengaku bahwa dia itu adalah anak Elohim atau saya disalibkan untuk menebus dosa. Nggak pernah. Satupun nggak ada. Jadi Yesus disalibkan karena apa ya? Karena kedengkian. Iri hati mereka, ketakutan mereka ketika nanti mereka tahu ada orang yang bisa melakukan mukjizat dan nanti Roma menguasai orang bangsa Yahudi. Itu yang mereka takutkan. Kita baca itu di situ ada. Nah, ini secara logika dulu ya. Kita buang doktrin ya. Penebusan dosa. Kalau memang Yesus datang untuk menebus dosa, apa artinya? Bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa Yesus mengajarkan pertobatan? Kenapa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya yang isi doa Bapa kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus mengajarkan pertobatan, bertobat? Sementara ya Kristen sudah meyakini pertobatan itu hanya ada pada waktu Yesus datang untuk disalibkan menebus dosa. Contoh Koko Kris, saya kasih uang 100 juta di suatu supermarket. Koko, ambil apa saja di dalam supermarket ini, saya sudah kasih situ 100 juta. Jaminan, benar tidak? Tapi ketika Koko belanja di supermarket itu, Koko tetap membayar. Jadi yang 100 juta ini sia-sia atau tidak? Sia-sia. Yesus datang menebus dosa manusia. Apakah sekarang manusia tidak berbuat dosa? Berbuat dosa. Jadi penyaliban dia bagaimana? Sia-sia enggak? Sia-sia. Jadi ajaran yang namanya penebusan dosa dengan cara mematikan manusia karena Tuhan membutuhkan darah yang suci, darah yang tidak berdosa, yang hanya ada pada Yesus katanya, itu semua bullshit. Tidak mungkin. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu maksudnya apa? Allah mengasihi nabi dan rasulnya, kepadanya lah aku berkenan. Kepada nabi dan rasulnya itulah Allah menyampaikan segala sesuatu perintahnya.
Hai dengarkanlah, ini nabi dan rasul yang kuutus kepadamu. Taatilah. Karena mereka membawa wahyu dariku. Mereka membawa perintah dariku. Makanya dikatakan kepadanya, laku berkenan. Masa mungkin dia mengasihi, dia memberikan perintah kepada nabi dan rasulnya untuk menyampaikan wahyu, terus tiba-tiba dia biarkan, Allah biarkan mati terkutuk. Coba Koko bayangkan, Siti Maryam atau Bunda Maria mengandung tanpa adanya suami, betul tidak? Kalau menurut tradisi Yahudi soal pernikahan, perempuan yang hamil di luar nikah harus dirajam sampai mati, betul tidak? Makanya Nabi Isa itu ditolak oleh kaumnya. Makanya Siti Maryam itu dihujat, dikatakan seorang wanita penzina. Tetapi Allah menyelamatkan. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa diberikan mukjizat. Dia bisa berbicara pada waktu kecil untuk menyelamatkan ibundanya. Tapi kalau di dalam Kristen, menyelamatkan si Bunda Maria dengan cara dinikahkan dengan Yusuf. Sebenarnya tidak boleh. Kan begitu? Nah, coba bayangkan. Berapa bulan Siti Maryam atau Bunda Maria menanggung hujatan-hujatan, cercaan-cercaan dari kaum keluarganya, dari kaumnya sendiri. Kau wanita penjina kamu. Kamu lihat kamu adalah keturunan dari Harun, seorang yang soleh. Tapi kau berbuat zina. Ayahmu dengan ibumu adalah seorang yang soleh. Ali Imran itu terkenal di kaumnya sebagai seorang yang soleh, keluarga yang soleh itu loh. Ketika Siti Maryam menanggung hujatan-hujatan itu, masa Allah membiarkan juga anaknya Siti Maryam, Isa ibnu Maryam, itu harus mati terkutuk menurut Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Coba, naas sekali kalau begitu. Sudahlah ibunya menanggung derita, 9 bulan mengandung, menghadapi, mendengar hujatan-hujatan, tiba anaknya harus mati disalibkan. Gak adil dong. Benar nggak? Makanya gak ada. Makanya Yesus disalibkan. Anaknya di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Bukankah Yesus mengatakan, tergenapi semua nubuatan tentang Yesus itu ada di kitab-kitab para nabi. Salah satunya adalah Mazmur. Benar tidak? Jadi sejak kapan anaknya Bunda Maria itu harus mati, disalibkan, terkutuk? Ya, saya boleh menanggapi, Ibu? Silakan. Ya, kalau di Quran, Bang, bahwasanya ceritanya berbeda. Kalau di Kristen, dia mati, memang mati dia. Dan namanya manusia pasti mati, artinya kan manusia, benar dong. Nah, tapi kan pada hari ketiga dia bangkit, benar. Nah, yang membuat saya percaya itu satu kata aja yang keluar dari Yesus. Saya tidak mau mendengar perkataan dari Paulus ke apakah, ini kan langsung sendiri dari Yesus. Dia bilang, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kan tidak ada jalan lain kalau bukan melalui dia. Benar? Nah, itu Ibu menanggapinya gimana ya? Makanya saya bilang, coba Matius 15 nomor 24. Saya buka ya, oke? Saya buka ya. Buka ya. Ini sudah pernah nggak dibaca sama Koko? Sebentar. Matius 15. Oke, saya buka ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku. Cuman Koko lupa ketika Yesus mengatakan ini. Aku, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kata hanya itu khusus atau tidak? Khusus itu, Bu, khusus. Ya, oke. Saya buka lagi di dalam Yohanes 17. Yohanes 17 nomor dari 8 ya, dari 8.
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dan hanya menyampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Perikopnya itu doa Yesus untuk murid-muridnya, bukan untuk kalian. Terus selanjutnya saya baca lagi ya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Artinya Yesus diutus. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridnya percaya Yesus hanyalah utusan. Nah, terus nomor 9-nya, aku berdoa untuk mereka. Mereka kepada siapa? Kepada muridnya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Di mana Yesus menjanjikan dia jalan kebenaran untuk semua manusia? Kalau beda kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk manusia, semua manusia. Yesus hanya untuk Bani Israel. Makanya saya heran yang murid-muridnya menerima Yesus itu sebagai utusan. Makanya dikatakan yang nomor 8-nya apa? Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Datang kristeng, datang mesianik, mempercayai Yesus itu Tuhan karena juru selamat. Begini Koko, Tuhan itu bukan juru selamat Koko. Sejak kapan Tuhan jadi juru selamat? Yang juru selamat itu Nabi, Rasul, datang kepada manusia menyampaikan wahyu. Hey, ini ada perintah dari Tuhan kita. Ini ada larangan. Ada kewajiban yang harus kamu kerjakan. Ada larangan yang harus kamu jauhi. Ketika kamu melakukan itu, dan poin utama, kamu harus menyembah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Allah. Dengan cara bagaimana? Sujud kepadanya, melakukan sholat, menunaikan zakat. Nah, perintah kan? Ketika kamu melakukan itu, mentaati Rasul, mentaati Allah, melakukan amal kebajikan, Allah menjanjikan surga. Nah, yang jadi penyelamat siapa? Ya, Nabi itu menyampaikan pesan, menyampaikan wahyu, menyampaikan ada larangan dengan hukum, manusia mengikutinya, manusia mentaatinya, kamu masuk surga. Bukan Tuhan yang menjadi juru selamat. Makanya dia dikatakan jalan. Jalan bukan berarti tujuan, benar tidak? Aku adalah jalan. Dia hanya jalan, perantara. Gitu. Iya, jalan itu memang perantara. Nah, Koko harus punya nasab Yahudi dong, Kok. Apa? Koko harus punya nasab Ben Yahudi. Iya, seharusnya saya harus seorang Yahudi, memang asal muasalnya dari Yahudi seharusnya. Harusnya kan? Ayat nubuat. Bagaimana? Oh ya, Nabi Muhammad itu. Kenapa? Bagaimana tentang nubuat? Pada akhirnya ada Nabi Muhammad. Nubuatnya itu dari mana? Terus Tauratnya itu apakah Tauratnya Yahudi? Injilnya gimana? Gitu. Bisa nggak penjelasan? Ini masih dalam pertanyaan, cuma saya mau belajar tentang Quran. Jadi kan harus mendalami Quran dulu baru ke yang lain. Maksudnya tuh Taurat sebelumnya itu Taurat yang mana gitu yang dituju? Apakah Tauratnya Yahudi atau gimana? Kalau Kristen kan yang mengikuti Taurat karena kan dari turunan kan dari Yahudi. Nah seperti itu sih. Bisa nggak kalau dibantu kalau ibu tahu sharing nggak? Sorry, suara agak kecil nih karena pakai headset. Gak mungkin kita didengar orang. Coba Bang Dio monitor Bang Dio. Udah siap Bang Dio? Iya, gimana Kak? Ya, silakan. Ayat yang mengatakan bahwa memang ada kitab terdahulu yang diberikan kepada 3 nabi, tetapi kitab itu sudah tidak ada dan Al-Quran lah yang sekarang menjadi sebagai petunjuk. Silakan Bang Dio. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam surah Al-Maidah ayat 48.
Jadi Al-Quran itu adalah muhaiminan, penjamin dari kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar sebagai pembenar, membenarkan apa yang ada datang sebelumnya, kitab-kitab yang datang sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran itulah yang menjaganya. Apa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya? Nah, itu lihat di ayat sebelumnya, itu kisah tentang Nabi Isa itu. Al-Maidah. Al-Maidah naik ke 47, naik ke 45, 44, itu kisah Nabi Isa itu, ke Injil. Jadi Injil dan Taurat yang diturunkan itu dijaga dan diluruskan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang inti ajaran kitab-kitab sebelumnya itu adalah mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Dan meninggalkan segala bentuk peribadatan, penyembahan kepada selain Allah. Soal Al-Maidah 48. Aku sambil makan, Kak. Oh ya, itu maksudnya tuh begini, Koko. Apakah orang Yahudi kitab Taurat yang sekarang sama orang Yahudi itu adalah kitab Taurat yang betul, yang itu dari yang diturunkan kepada Nabi Musa? Kalau kami katakan tidak. Tidak. Karena sudah dikatakan kitab-kitab itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Jadi kitab Taurat yang diimani orang Yahudi sampai sekarang ini itu bukan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bukan. Kitab Injil pun yang kalian katakan itu adalah Injil kalian, itu bukan. Nah, di sini yang sering buat bingung. Ya. Memang dikatakan nggak ada kan, tapi mereka udah mengimani, nggak mungkin mereka tidak menjaga kitab mereka gitu. Sedangkan contoh aja Kristen yang abad selanjutnya aja, Katolik, Kristen tetap masih jaga. Memang beda tulisannya dan ditafsirkan, oke lah, tafsirannya salah atau kurang tepat atau revisi segala macam. Tapi kan kitab terdahulunya tentunya di dalam Quran kan ada bilang tetap diimani dong. Nah, kalau kenapa bisa sampai ke Yesus itu sendiri kan membuat dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana mencapai ke Allah ini, Nabi Muhammad ini, nah jalannya tuh yang mana, nubuatannya gitu. Biar ketika kita menjelaskan di Quran tulis ada Taurat lah segala macam, kita bisa menjelaskan dengan baik gitu loh, sebagai awam ya. Paham nggak, Bu? Halo. Iya. Kedengaran jelas? Ya, yang poinnya gimana? Poin penting ya. Maksudnya Taurat sebelumnya kan Ibu bilang nggak ada lagi kan? Taurat, Injil, Zabur sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kok bisa nggak ada? Seharusnya kan itu kan kitab, seharusnya kan menjaga. Yang menjaga adalah Al-Quran. Nah, di sini yang jadi pertanyaan besar, bukan hanya saya ya, buat semua umat Kristen mungkin. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Kalau gitu kan orang lain juga bisa berkitab, tiba-tiba bilang, oh Allah tuh datang untuk menyempurnakan lagi gitu loh. Gak ada habisnya. Tapi ini cuma tetap lanjutnya lah, untuk muslim tetap percaya harus imani. Oke. Itu sih. Oke. Begini Koko. Ya, saya baca di Ali Imran ayat 78 ya. Nanti Bang Dio karena mungkin lagi makan. Ini Ali Imran ayat 78. Sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu mengira yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ini yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Nah, kita buka ini ya. Sebentar. Sebentar ya.
Di dalam surat Al-Maidah ayat 18. Oh, bukan. Bukan ini. Tadi nanti Bang Diolah. Tadi aku buka surat Ali Imran ayat 78. Yang di mana juga. Enggak, sebenarnya begini Kak Nora. Iya. Jadi kan pertanyaannya si Bang Koko ini kan nanti kalau Al-Quran tiba-tiba mengklaim itu adalah dari Allah semua, nanti ada juga agama-agama lain yang mungkin bisa mengklaim seperti itu, begitu kan Koko? Nah, nanti kita tinggal cocokkan aja klaim itu benar apa tidak. Kenapa Al-Quran yang mengklaim itu? Karena disebutkan dalam Al-Quran yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam itu Allah. Yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam itu Allah juga. Itu ada dalam surah Al Imran ayat yang ke-3 sampai ke-4. Nah, di awalnya Allah jelaskan nazzala alaikal kitab bil haq. Allah turunkan kepada Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab yang turun sebelumnya. Dan dialah Allah anzalat Taurat wal Injil, dialah yang menurunkan Taurat dan Injil. Nah, ini secara spesifik disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya, disebutkan Taurat itu diturunkan kepada Musa, Injil itu diturunkan kepada Isa alaihissalam. Ini secara spesifik. Jadi apa yang diklaim dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran karena memang disebutkan secara spesifik namanya. Bayangkan ada orang yang ratusan tahun datang belakangan yang tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang ada di kalangan Bani Israel, itu tiba-tiba tahu dan menyampaikan informasi yang seperti ini. Siapa dia? Dialah Nabi Muhammad SAW. Kalau dia bukan utusan Tuhan, Bang, nggak mungkin dia bisa tahu. Apalagi di zaman dahulu tuh nggak ada internet, nggak ada apa-apa. Iya kan? Jadi secara logik saja kita bisa, oh iya berarti ada suatu keajaiban. Yang keajaiban ini di luar kebiasaan manusia. Manusia nggak mungkin bisa begitu, Bang. Manusia biasa. Nah, inilah keajaiban di luar kebiasaan manusia, inilah yang disebut dalam Islam dengan istilah mukjizat. Nah, makanya mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau melalui melalui malaikat Jibril alaihissalam berangsur-angsur selama 23 tahun. Gitu. Nah, disitulah kerennya klaim yang disebutkan dalam Al-Quran, dan itu dibuktikan klaim itu. Ada pembuktiannya. Nah, kalau seandainya kalau seandainya ada agama lain dengan kitabnya sendiri, agama XYZ umpamanya, kitabnya ABC. Dia mengklaim juga, oh enggak dong, Taurat itu diturunkan oleh Nabi X, Injil diturunkan kepada Nabi Y. Kita lihat buktinya, ada enggak dalam kitab itu tertulis begitu, kitab mereka. Dan ternyata, subhanallah, maha suci Allah, dari sejak zaman munculnya Nabi Muhammad SAW sampai detik ini, tidak ada satu kitab pun yang sama dan menyaingi Al-Quran, alhamdulillah. Dan tidak ada satupun kitab di muka bumi ini yang bisa dihafal seperti dihafalnya Al-Quran. Subhanallah. Dan tidak ada satu kitab pun di muka bumi ini yang 1400 tahun itu terjaga dengan baik, satu huruf pun nggak ada yang tertukar, Bang Koko. Bayangkanlah. Makanya Islam itu indah, di mana-mana indah. Kalau Koko ke Thailand, atau Koko pindah ke Filipina, atau Koko pindah ke Australia, jangan pindah lah, kita bahasakan apa ya, jalan-jalan lah ya, jalan-jalan. Koko ketemu, ya, ke ujung dunia Koko keliling, suruh dia baca Al-Fatihah, Koko, tidak dia berubah. pasti bacanya sama, nggak berubah sama yang Koko dengar dari mulutku di Indonesia. Itu kerennya tuh di situ. Dan subhanallah, ketika Koko tanya mereka semua ini keliling dunia, Tuhanmu siapa? Mereka jawab Allah. Orang bilang Jepang, Allah. Orang Thailand bilang Allah. Orang India bilang Allah. Orang Indonesia bilang Allah. Orang Amerika bilang Allah. Semua mereka bilang Allah. Tuhannya Muhammad. Apa kitab sucimu? Al-Quran. Bahasa apa kitab sucimu? Bahasa Arab. Nah, cuman nanti Koko akan bingung nih.
Kok nanti pergi ke Amerika tanya kitab sucimu apa? Koko bilang Bible, Alkitab, tapi di Amerika bilangnya Bible. Mereka nggak kenal Alkitab. Karena ada perubahan-perubahan, ya kan? Koko datang ke mana? Ke negeri-negeri yang lain yang tidak berbahasa Indonesia. Tidak berbahasa Indonesia. Koko ditanya. Ya. Bedanya? Ditanya Allah. Mereka kenal nggak? Mereka nggak kenal, Pak. Nggak. Mereka Bapak pasti mereka kenal. Beda dengan Al-Quran, beda dengan Islam. Koko umpamanya seandainya ya Allah berikan hidayah kepada Koko masuk Islam di Indonesia, suatu saat Koko diberikan kemudahan untuk umroh di kota Mekah, kota Madinah. Di kota Mekah Madinah itu Koko, itu berbagai jenis manusia, berbagai jenis bahasa dari berbagai daerah, berbagai negara. Koko tanya mereka dengan satu pertanyaan dengan ribuan bahasa. Tanya mereka, who is your God? Atau bahasa kita, siapa Tuhanmu? Orang Zimbabwe bilang orang Zimbabwe ada di sana, orang Afrika tuh banyak di sana. Allah katanya. Tanya orang Cina, siapa Tuhanmu? Pakai bahasa kita, pakai bahasa Inggris. Who is your God? Hanya, my God is Allah. Dia jawab Allah, ya kan? Banyak teman-teman orang Cina di Malaysia yang mereka sekarang alhamdulillah jadi mu'alaf. Logatnya tetap logat Cina, dialeknya dialek Cina, tapi Tuhannya ya Allah, sama. Kami pun Allah juga. Nah, itulah kelebihan Islam, Koko. Koko berangkat ke Jepang sama begitu juga, berangkat kemana-mana. Pokoknya kalau ketemu Muslim, Koko tanya dia siapa Tuhanmu, pasti jawabannya satu, Allah. Nah, itulah hebatnya, itulah yang namanya mukjizat, Koko. Itulah Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak tertandingi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Gitu. Sampai nanti meninggal mungkin nangkir tanya, man Rabbuka? Allah. Nah, Kristen ditanya, maaf ya kok ya. Kalau ditanya, gua sabun di dalam, malaikat mungkar nangkir ya. Ini saya tanya nanti sama Unitarian, siapa Tuhanmu? Bapa Allah, Yesus utusan. Tanya Oneness, siapa Tuhanmu? Yesus lah. Bapak ya, Yesus itu adalah Bapak, itu adalah Yesus sendiri. Nah, tanya Tritunggal, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, jadi ini yang maksudnya, dengan beribu denom, ratusan ribu denom yang ada di dunia, penjabaran tentang Tuhan kalian itu masih tidak solid. Muhammad dia ditanya, NU ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Berapa rakaat kalau subuh? 2. Lah, nanti karismatik ditanya, kalian ada bahasa roh? Ada. HKBP ditanya, kalian ada bahasa roh? Kami nggak ada bahasa roh. Advent ditanya, kalian makan babi? Tidak. Kalian gereja pada hari apa? Hari Sabat, hari Sabtu. Jadi ini yang maksudnya, kalian ini yang Kristen saja tidak solid. Terus kalian mengatakan kami menyembah Tuhan yang Esa. Bagaimana Tuhan yang Esa? Berbagai macam ribu denom menjabarkan tentang ketuhanan itu tidak kompak. Benar nggak? Siapa Tuhan kalian? Yesus. Bapa itu Tuhan. Roh Kudus itu roh dari Bapa. Tuhan juga Tuhan. 3 pribadi satu hakikat. Enak kali kalian menjabarkan kayak gitu. Terus dari 3 pribadi yang satu hakikat ini, hakikat mana yang kalian sembah? Yesus, terus Bapa. Jadi balik ke situ aja kok. Iya kan? Balik ke situ doang. Benar kan kok? Kak, ada satu peristiwa yang sangat menakjubkan yang pernah aku rasakan ya. Semoga nanti teman-teman juga bisa merasakan itu. Ketika hari itu kita berada di apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Di Mekah. Nah, itu di musim haji, Koko.
Jadi di musim haji itu ribuan manusia dengan ribuan bahasa, dengan ribuan aroma, ya kan, bau kan, kadang bau keringat itu kan, itu kita nggak kepikir lagi karena pahalanya sangat besar. Karena orang berkeringat-keringat kan, itu semua kita itu berkumpul semua di situ. Semua itu kalau ditanya Tuhannya dengan satu jawaban, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perkumpulan yang seperti ini diabadikan dalam Al-Qur'an, Koko. Diabadikan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hajj ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Mereka akan datang kepada unta yang kurus atau unta yang mereka kendarai. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, dari seluruh penjuru manapun itu. Kalau dia muslim, dia punya kemampuan, maka dia akan mendatangi Ka'bah itu. Dan subhanallah, semua mereka ini dengan bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Jawaban mereka kalau ditanya siapa Tuhanmu, pasti mereka akan jawab Allah. Nah itu, jadi nggak ada tiga dalam satu dalam tiga, itu nggak ada. Satu aja, Tuhannya itu satu. Dialah pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, yang maha menghidupkan, tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Dia maha mengurusi seluruh makhluknya. Padanya lah bergantung segala sesuatu. Semua makhluk butuh kepada dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh umat Islam. Keren kan, Koko? Keren. Islam itu keren banget lah pokoknya. Keren dong. Cuma saya belum baca semuanya nih. Pasti makin keren nanti kalau. Siap. Ya, enggak apa-apa, belajar aja, Koko. Doain aja ya. Ya. Saya doakan Koko Tris dapat hidayah insyaallah. Saya doakan itu. Amin. Maka sebelum kita mengambil keputusan, setidaknya alangkah bagusnya belajar. Betul. Juga betul. Belajar kan. Sepakat. Nah, banyak orang tuh sekarang itu saya melihat sifatnya itu nggak sesuai dengan apa yang tertulis di KTP-nya gitu. Nah, saya kurang suka juga. Nah, itu yang selalu buat goyah orang-orang yang non ya maksudnya. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang di sini ya saya berharap sih jangan sampai lah seperti itu. Enggak Kalau di sini, kalau di sini ini aku kasih tahu secara umum ya. Ini rahasia publik yang sudah kawan-kawan yang sudah lama stay di room ini pasti mereka tahu. Netizennya Bang Zuma ini, Gurunda Zuma ini, itu tergantung sikap teman-teman Kristennya, Koko. Kalau kayak Koko Tris ini kan sopan, mau bertanya dengan baik, nggak menghujat, apalagi tidak menghormati lawan diskusi, lawan ngobrolnya. Maka nanti typingannya tuh begitu, berubah juga. Iya. Tapi coba Koko turun, nanti ada teman Kristen atau oknum Kristen lain yang naik, yang menghujat, maki-maki, atau mungkin mengolok-ngolok atau merendahkan atau selenge-selengean gitu. Coba Koko baca typingannya di bawah, ngeri Koko, ngeri. Nah, itulah ajaran yang masuk akal dalam Islam, Koko. Dalam Islam itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik, dan kami tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang non-Islam. Boleh kami berbuat baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kami untuk berbuat baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala enggak larang kalian, wahai orang-orang beriman, untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang non-muslim alias kafir yang tidak memusuhi kalian. Allah nggak larang kalian berbuat adil. Dia udah masuk lift itu. Udah masuk lift itu. Kalau udah masuk lift hilang. Bang Dio, kamu kalau masuk lift hilang dari peredaran, Bang Dio. Sabar, aku nggak dengar juga. Ya nggak apa-apa. Nggak menyinggung nih, maaf ya. Ya. Kan udah hilang dari peredaran. Ya, kok tanya aja lagi. Ini Bang Zuma nih kayaknya sengaja deh.
Bang Zuma, Bang jangan sengaja dong Bang. Nggak mungkin lah Bang Zuma sibuk kali. Ibu lanjutin aja. Bang Zuma nggak sibuk, tapi dia sengaja ninggalin. Ya, lanjut. Koko mau tanya apa lagi Koko? Nggak ada sih, tujuanku kan cuma belajar. Cuma ibu nanya tadi kan, jadi saya menanggapi aja. Saya sebenarnya nggak mau menyinggung ke di luar ini ya, di luar apa yang menjadi tujuanku masuk ke room ini ya. Itu Bang Zuma kan, Bang jangan intip dong Bang. Udah Bang, gantian kita Bang. Ya Bang, ini saya sudah jam 5 nih di Sulawesi nih, mau mau makan malam juga. Iya, sedikit lagi. Dulu di Sulawesi. Koko di Sulawesi? Iya, Sulawesi saya. Sulawesi mana? Di Morowali. Sudah. Di Morowali itu Sulawesi apa sih? Saya juga kurang tahu. Sulawesi Sulteng Morowali. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah ada. Oke, Sulteng ya. Oke. Iya, kalau ada main sini boleh lah. Follow dulu ya Bu, izin Bu. Iya, izin. Ya oke, saya follow back ya. Gak apa-apa, mau ibu asal jangan panggil nenek lah. Kalau nenek kejam kali kamu. Enggak lah, masih muda kok. Jadi gimana nih, lanjut atau malam nih? Ya lanjut. Bang Zuma. Ya lanjut. Aku mau tanya apa lagi? Mungkin mau naik kali. Biarin aja mereka menunggu di bawah. Juga saya di awal tadi, cuma yang di awal itu aja. Saya pengen belajar yang saya tidak tahu aja. Iya. Sebenarnya poinnya gampang sebenarnya kok. Begini ya, kami ada yang namanya rukun iman. Rukun iman itu salah satunya yaitu mengimani nabi-nabi terdahulu yang dimana Allah pernah mengutus nabi-nabi untuk kaumnya. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel, nah, apakah tetap ajaran Nabi Musa, Nabi Isa itu bisa dibawa sampai sekarang? Tidak. Karena sudah selesai. Ketika Nabi Isa terangkat ke langit, itu udah selesai ajarannya, udah nggak ada lagi. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia dengan membawa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, nah sekarang itu yang menjadi pengikut kita. Syariatnya, hukumnya, aturannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada manusia sekarang, itu yang diikuti. Jadi ajaran Nabi Musa dengan Nabi Isa udah selesai. Contoh seperti ini. Kristen ini kan menentang yang namanya poligami, benar? Tetapi Kristen lupa. Di zaman dahulu, sebelum pun Nabi Muhammad, ya, itu sudah ada poligami. Apakah sekarang belum ada, sampai sekarang poligami itu tidak ada? Ada, tetap, tapi dibatasi. Nah, di zamannya Nabi Musa, di zamannya Nabi Isa itu tidak ada batasan, bebas. Benar tidak? Bahkan seorang budak, bahkan perbudakan di zaman dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW itu masih banyak. Kita akui. Benar tidak? Bukankah Bani Israel itu dijadikan budak waktu dijajah oleh orang Mesir, dijajah oleh Firaun? Benar kan? Perbudakan di zaman dahulu itu masih banyak. Batasan poligami itu tidak ada. Terserah mau berapa perempuan mau kamu nikahi. Bahkan kawin mut'ah saja, kawin kontrak saja itu masih ada. Nah, datangnya Al-Quran membawa risalah baru yang dimana ada batasan poligami. Diharamkan perkawinan mut'ah. Dibebas, tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Di zamannya Nabi Muhammad SAW itu perbudakan sudah tidak ada lagi loh. Gak ada lagi. Adakah perbudakan sampai sekarang? Gak ada. Makanya saya bilang, Nabi Musa, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Dikhususkan hanya untuk mereka. Karena mereka pada waktu itu adalah kaum yang besar. Yang dimana keturunan dari Bani Yakub, dari Yakub. Betul tidak? Nah, udah selesai. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa itu udah selesai. Kalau ada yang mengatakan, oh Nora, saya tidak menyembah Yesus loh.
saya mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai utusan, tapi saya tetap agama Kristen. Kamu tetap yang namanya dikatakan bukan, kamu tetap dikatakan masuk neraka. Karena apa? Yang hanya bisa masuk surga orang yang mentaati, yang mengimani Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai Rasulnya Allah. Itu udah fix. Jadi kalau ada yang mengatakan kami pengikut Nabi Musa, kami pengikut Nabi Isa, udah selesai zamannya, nggak ada lagi. Ajaran-ajaran Nabi Isa itu udah selesai, nggak ada lagi. Jadi terus kami ikutin siapa sekarang? Ikutin Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup dengan membawa syariat risalah yang baru, yang dimana disempurnakan. Tapi ajarannya sama nggak? Ajarannya sama, yaitu mengajarkan tauhid, hanya menyembah kepada satu Tuhan. Iya, Bang Zuma ngintip. Ya, silakan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengerti akan atau belajar tentang Islam? Apakah mereka punya kesempatan untuk masuk ke surga? Kan mereka nggak tahu. Contohnya berbagai daerah kan minim sekali yang namanya internet dan lain sebagainya. Apakah mereka pada saat iman itu bakal masuk surga? Mereka tetap berbuat baik, menjalani hidup dengan baik. Nah, apakah mereka diselamatkan atau tidak? Gimana Bu? Oke. Bang dia paham nggak? Ya, nggak apa-apa. Bang dia paham nggak? Iya. Kalau mereka zaman dahulu. Iya. Kalau mereka belum pernah mengenal Islam, itu mereka masuk dalam kategori ahlul fatrah. Disebut dalam surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab, kami tidak menyiksa manusia itu sebelum kami mengutus seorang rasul kepadanya. Kalau sudah diutus rasul kepadanya dia membangkang, nah itu yang diazab. Contoh kisahnya Fir'aun diutus kepadanya siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian wahai umat Islam, ini Nabi Muhammad dan umat Islam di waktu itu, kami telah mengutus mengutus seorang rasul kepada kalian sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasulah. Kemudian Fir'aun itu membangkang, dia durhaka kepada rasul yang kami utus kepadanya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang sangat keras. Nah, kisah-kisah orang-orang yang membangkang, orang-orang yang durhaka kepada para nabi dan rasul itu banyak dalam Al-Quran diceritakan. Nah, bagaimana kalau mereka belum mendengarkan Islam, belum diutus kepada mereka rasul? Mereka tidak pernah mendengarkan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, ini disebut sebagai ahlul fatrah, Koko. Nah, ahlul fatrah ini nanti itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Beliau sebutkan gambaran di akhirat nanti mereka ini akan diuji. Ahlul fatrah ini akan diuji. Nah, fatrah itu ini ya teman-teman, masa kekosongan, nggak ada para nabi, nggak ada nabi diutus. Nah, itu nanti diuji di akhirat nanti, diperintahkan masuk ke dalam api. Kalau dia taat, dia masuk surga. Kalau dia nggak taat, dialah yang masuk neraka. Begitu, Koko. Jadi Islam itu adil. Kalau belum dengar Islam, nggak ada hujah bagi dia. Contoh umpamanya di zaman kita sekarang, ada nggak orang yang kemungkinan dia nggak pernah dengarkan Islam? Ada nggak kira-kira? Ada, pasti sudah dengar. Ya, kebanyakannya sudah dengar. Tapi bisa jadi ada orang umpamanya dia tinggal di hutan Amazon umpamanya kan? Ya, kayak cerita Lion King atau kayak kisah Tarzan gitu. Jarang itu. Nah, itu kan jarang terjadi. Kalau seandainya ada orang yang begitu, Koko, nah itu namanya dia digolongkan, dikiaskan masuk ke dalam kategori ahlul fatrah. Orang yang berada dalam masa kekosongan kenabian. Nah, ini dia diuji nanti di situ.
Nah, tapi kan kalau tinggal di kota di Indonesia apalagi tak mungkin dia nggak tahu Islam kan? Iya. Pasti dia tahu. Patro itu zaman yang belum diutus Nabi ya, Koko. Ya, zaman kosongan. Ada 600 tahun waktu itu kan, ketika Nabi Isa sudah berangkat ke langit, ada yang kekosongan sudah ada diisi oleh Nabi berikutnya. Baru abad 7 datanglah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup. Nah, Koko nih udah dengar nih tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup, Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia, Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia, bukan seperti Nabi Isa dengan Nabi Musa yang dihususkan untuk Bani Israel. Tapi Koko tetap ngeyel nih, ya kan? Nah iya, Koko akan dimasukkan ke neraka dan kekal di sana loh. Kamu sudah mendengarkan ada Nabi penutup yang diutus, kamu sudah mendengarkan dari saudara-saudara kamu yang Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup dan kamu harus mengikutinya dan menyembahnya kepada Allah. Tetapi kamu ngeyel, udah cemplung ke neraka jahanam, selesai. Kan belum pernah iman ini, masih ada kesempatan untuk belajar. Betul. Tahu juga ya. Tapi Koko, umur kita tidak tahu Koko. Benar. Sekarang di depan ada air, tapi kita nggak pandai berenang. Tentu kita harus belajar dulu dong untuk bisa kan. Kecuali memang ada pelampungnya, nah itu pun masih bisa hanyut. Keramlah kaki atau apa. Nah, maka dari itu belajar itu memang harus penting. Maksudnya tuh penting untuk belajar, sorry. Ya, yang Koko harus, yang paling utama. Ya, kenapa, Bang Dio? Insya Allah kami siapkan pelampungnya Koko. Yang penting Koko mau apa enggaknya aja. Nah itu dia, sengaja taruh pelampung kan biar nanti diselamatkan aja. Gunanya forum ini nih pelampungnya. Pelampungnya COD kok, pelampungnya COD loh. COD lagi dari TikTok langsung keranjang kuning lah. Apa yang penting kan benar aja. Dengarkan baik-baik. Allah mengutus Nabi Musa, Nabi Isa, itu ajaran yang pertama itu apa? Ajaran tauhid, mengenal satu-satunya Allah, mengenal satu-satunya Tuhan, dan bagaimana cara menyembah Tuhan. Itu yang satu. Makanya saya bilang kepada Kristen, pantas nggak manusia diberi gelar Tuhan? Karena manusia ini kalian jadikan Tuhan. Sama seperti Yahudi yang ketika mengatakan Uzair ya, Bang Dio ya. Iya, benar. Uzair. Iya benar Uzair. Uzair. Semua Yahudi Kak. Ya? Enggak semua Yahudi itu. Enggak semua Yahudi, tapi ada Yahudi yang begitu. Nah, Uzair dikatakan adalah anak Allah. Sama juga Nabi Isa. Makanya diturunkan Al-Quran ini, Al-Ikhlas, itu untuk mempertegas Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi yang ini maaf ya, Koko silakan belajar, tetapi yang harus Koko yaitu apa? Siapakah Tuhan yang harus saya sembah? Iya setuju. Makanya harus belajar. Iya setuju. Memang kita harus punya rasa siapa yang kita sembah. Iya tuh kok. Siapakah Tuhan yang harus saya sembah? Kalau Tuhan yang harus saya sembah berupa manusia, karena cintanya Tuhan kepada manusia, makanya dia berubah menjadi manusia. Ini sama seperti Ultraman. Benar nggak? Tuhan tidak perlu jadi manusia. Tuhan tidak butuh manusia. Yang butuh Tuhan itu adalah manusia. Jadi ngapain Tuhan jadi manusia? Ngapain dia jadi manusia? Ujung-ujungnya umur sekian dia harus mengorbankan dirinya. Yang katanya untuk menebus dosa. Nggak perlu. Cukup kamu bertobat, minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Itu adalah sifat-sifat dari Tuhan. Tapi satu dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah itu apa? Musyrik, menyekutukan Allah. Makanya hukum Taurat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah ataupun beribadah kepadanya.
sudah membuat ilah baru. Aku ada satu pertanyaan ini ya, tapi ini begini Koko, maksud aku seandainya teman-teman Kristen tuh mau pernah nggak sih mereka berpikir begini Koko, menurut Koko nih ya, ini menurut Koko pribadi nih, aku ingin jawaban yang murni dari Koko pribadi, terlepas Kristen atau Buddha atau apalah itu, Koko pribadi aja. Menurut Koko pribadi, alam semesta ini pernah nggak kehilangan Tuhan? Menurut Koko pribadi nggak pernah sih. nggak pernah. Nah, nggak pernah kan Koko? Nggak pernah. Iya, artinya alam semesta ini termasuk kita di dalamnya, manusia biasa ini, itu tidak akan mungkin kekosongan dari Tuhan kan? Betul kan? Nah, berarti masih waras ini Kak Nora, Koko ini. Karena begini Koko, karena begini Koko, ada karena enggak begini Koko, karena gini Kak. Karena ada orang yang sering gue dengarkan katanya ada masa kekosongan itu 3 hari. 3 hari itu ada di mana waktu kekosongan itu nggak ada Tuhan. Pernah dengar nggak Koko? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Nah itu dia, makanya ketika ya. aja masih berkeliaran kan. Nah, ada Tuhan kan? Ya, makanya aku sampai begini Koko, aku sampai mikir begini, itu bagaimana mungkin ada Tuhan mati dalam waktu 3 hari baru bangkit jadi Tuhan? Jadi 3 hari itu nggak ada Tuhannya. Itu yang aku pikir sampai sekarang. Jadi dalam waktu 3 hari itu nggak ada Tuhan, Tuhannya 3 hari kemudian baru bangkit. Enggak, dalam 3 hari Tuhannya ngecek di alam maut. Bener nggak? Turun ke dalam alam maut, neraka, Hades. Bang, jangan ngintip bang. Bener nggak? Tuhan kosong, ternyata Tuhan turun ke dalam kerajaan maut hanya untuk memberitakan Injil. Logika kita loh bang, orang mati udah terputus, nggak ada lagi. Dia hanya tinggal menunggu hari penghakiman, yang dimana dia akan dihakimi oleh perbuatannya selama dia semasa hidup. Bener nggak? Terus ngapain Tuhan turun dalam kerajaan maut untuk memberitakan Injil? Tuhan kurang kerjaan. Silakan masuk. Ya kan, Koko? Bener kan? Yesus mati dalam 3 hari, dia di dalam kerajaan maut. Ngapain? Ya itu kan kalau menurut memberitakan Injil. Saya juga nggak bisa gambarnya. Saya juga nggak tahu itu. Nah ini maksud saya, memberitakan Injil. Kan pengakuan Imam Rasuli kan begitu, turun dalam kerajaan maut untuk memberitakan Injil, ya kan? Ngapain diberitakan Injil untuk orang-orang mati? Orang-orang mati itu udah putus semuanya, tidak ada lagi hubungan. Dia nanti tinggal menunggu hari penghakiman yang dimana akan dihakimi perbuatannya. Makanya itu yang dibilang Bang Dio. Apa mungkin Tuhan mati 3 hari, alam semesta ini kosong, tidak ada Tuhan? Party dong iblisnya, pasti pesta dong, pesta pora kan? Oke, Tuhan mati, aku pesta pora dong, enak dong, kan kayak gitu. Bener nggak? Tapi nggak mungkin sih kalau Tuhan itu kita paling sempurna lah. Kalau bahas logika seperti itu sih masuk akal juga. Nah itu maksud saya kok. Kalau katanya Kristen Tritunggal pasti mengatakan, lah yang mati kemanusiaannya. Kalau Bapa itu masih ada di surga. Bener nggak? Nah ya, terus kalau memang begitu, jadi siapa Tuhan yang kalian esakan? Kalau Bapa masih ada di surga, kemanusiaannya yang mati, terus bagaimana? Yang manusia ini kalian jadikan Tuhan? Bener kan? Jadi yang esa yang mana? Bapa atau Yesus? Makanya saya bilang Kristen ini suka
sukanya kepada Tuhannya. Ketika Yesus dijadikan Tuhan, dia mati, kalian katakan kemanusiaannya. Terus jadi kosong dong dunia ini dengan Tuhan? Oh enggak, Nora, masih ada Bapa. Roh kan tidak bisa mati. Betul, roh tidak mungkin mati. Tapi masalahnya, manusia yang kalian jadikan Tuhan ini ternyata mati. Tidak bisa kalian pungkiri Tuhan mati. Benar kan? Ya, namanya manusia pasti mati. Kan pada saat itu kan memang ada bukan dosa tidak dibilang pada saat itu bahwa akan mati, maksudnya tubuhnya akan mati. Nah, pada saat mati ini semua akan dibangkitkan. Kalau mengikut Tuhan, kalau yang tidak taat sama tidak akan masuk ke dalam surga, tidak ada kesempatan. Iya, kayak begini kok. Kayak begini. Ketika presiden kita dikatakan meninggoy, apakah gelarnya langsung dicabut? Tidak kan? Tetap Bapak Presiden Soeharto misalnya telah meninggal dunia, tetap akan disebut gelarnya. Tapi pantas karena namanya presiden bisa diganti, tapi Tuhan tidak bisa diganti gelarnya. Apakah ketika Tuhan Yesus mati bisa diganti dengan gelar Tuhan yang lain kepada yang lain? Enggak kan? Makanya gelar Tuhan itu tidak bisa disematkan kepada manusia. Makanya kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan yang esa, fix. Ketika Yesus mati berarti dunia ini ada yang namanya masa kekosongan Tuhan. Karena kalian mengatakan Tuhan kalian esa. Dari tiga pribadi ini yang mana yang esa? Bapakah, Yesuskah, atau Roh Kudus? Jangan kalian suka hati tiga pribadi satu hakikat dong. Enak-enak kalian. Karena apa? Bapa itu hakikatnya berbeda, Yesus hakikatnya berbeda, Roh itu hakikatnya berbeda. Gak bisa jadi satu hakikat mereka. Jadi yang esa ini yang mana? Yesus harus fix, Yesus Nor. Berarti Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan yang bisa mati. Iya. Kalau begitu alam semesta ini kosong dong dengan Tuhan selama 3 hari. Betul kan? Nah, kita sapa dulu yang masuk ya. Assalamualaikum Sal, Kapten Ateng. Bang Zuma, Bang Dio, Ustaz Dio, bukan orang. Aduh. Kenapa? Enggak, maksudnya sapa. Ini kan dia tadi bilang, tadi kan si Koko ini bilang kan bahwasannya dia belum ada persiapan ketika masuk dalam Islam. Bukan tunggu masuk kok, tetapi masuk dulu baru kamu belajar. Kalau belajar dulu baru masuk, itu hal yang salah. Kenapa gitu? Nah, sama kayak aku tanya dulu tentang Islam. Bang, bagaimana tentang Islam, Bang? Aku tanya. Kalau kamu mau tahu tentang Islam dan menerima nanti, kamu masuk dulu baru kamu belajar. Aku sama Koko, Kak Nora juga sama. Kita nih masuk dulu ke Islam baru kita belajar. Sebelumnya mengetahui tentang dasar-dasarnya. Nggak mungkin Tuhan mati, nggak mungkin kekosongan Tuhan dan lain sebagainya berikut. Tetapi kalau Koko masuk tentang Islam, itu dimudahkan. Makanya ada kalimat Allah bilang, kalau kamu belajar tentang Islam, belajar tentang agama, itu akan dipermudahkan kamu menerima. Kalau Koko nggak masuk tentang Islam, itu tidak akan bisa menerima apa tentang Islam yang sampaikan gitu. Jadi Koko salah tadi, pola pikirnya itu salah. Tunggu belajar dulu baru masuk, salah itu. Bagaimana Koko mengetahui pelajaran di sekolah kalau nggak Koko masuk dulu ke sekolah tersebut? Koko daftar, Koko masuk ke sekolah, betul nggak? Emang Koko bisa belajar di sekolah tersebut kalau tidak masuk atau mendaftar terlebih dahulu? Kan enggak, harus masuk dulu dong. Begitu. Oke, terima kasih. Aku menanggapi ya, boleh? Siap. Nah, jadi sebelum kita mendaftar ke sekolah, tentu harus ada persetujuan orang tua loh. Benar nggak? Kenapa kamu mau masuk sekolah ini kalau kita nggak mau memilih sekolah itu? Dan harus benar-benar ya orang tua tuh bisa menyetujui apa alasannya gitu. Makanya aku sangat mempertimbangkan karena sebelumnya kan saya juga udah punya agama gitu. Memang kalau untuk yang awam yang nggak kritis sih mungkin nggak bisa ya, mungkin bisa ya. Nah tapi untuk saya pribadi sih jujur saya kritis banget. Nah dari pembelajaran ini
juga bukan hanya keraguan, semua campur aduk di sini tentang Kristen ya. Nah, maka dari itu harus lebih giat mendengar Bang Juma lagi ataupun yang lain. Contoh ada siapa yang mualaf Ustaz apa itu yang sering di YouTube itu, saya lupa namanya. Kita juga ada lihat yang mualaf, terus ada Koko juga, Koko yang mualaf juga. Nah, saya juga belajar banyak juga di sana. Tapi saya lebih banyak belajar di sini sore hari ini ya. Sangat bersyukur sih punya teman-teman yang baik. Nah, coba gini kan enak sharingnya. Kalau yang pakai emosi kurang suka, malah saya langsung keluar. Setidaknya tuh kita misalkan Bang Juma menjelaskan dengan baik, ramah, walaupun lawan kita nggak ramah karena dia nggak terima gitu loh. Kita memposisikan diri ke dia juga agar supaya dia tuh enak kita ajak gitu loh. Nggak segala sesuatu pakai emosi itu bisa terselesaikan dengan baik sampai ke tujuan, itu nggak mungkin. Api dan api nggak mati. Nah, seperti itu sih. Kalau untuk keputusan sih mungkin belum ya, karena aku harus benar-benar memahami, mendalami, dan harus menjelaskan. Bahkan bawa orang tua dong tentunya, nggak mungkin kita selamat sendiri kan gitu. Oke, itu memang benar. Dasarnya kan Koko udah tahu nih. Dasarnya apa tadi dasarnya? Ketika Koko belajar atau mendengarkan atau diskusi ini kan udah dapet nih dasarnya. Apa tuh dasarnya tadi kan? Nah, Koko meyakinkan aja bahwasannya Tuhan itu tidak mati. Itu Koko udah secara tidak langsung mau kembali ke fitrah. Gitu, secara tidak langsung ya, walaupun belum mengucapkan. Nah, Koko juga tidak jadi Kristen lagi. Gitu, karena Koko meyakinkan Tuhan nggak mungkin mati. Iya kan? Benar, makanya sebelum aku mengambil keputusan tersebut, aku harus benar-benar mempelajarinya. Kalau aku pribadi ya, aku selalu memposisikan diri, aku nggak pernah pelajari apa-apa terus dari nol, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Katolik, bukan Kristen. Tapi pembelajaran itu memang penting supaya kita bukan hanya tahu, tapi kita mengenal siapa yang kita sembah. Kalau tahu doang mah, ya sekarang saya juga bisa langsung masuk. Tapi kan nggak boleh keluar masuk, sama aja mempermainkan agama kan, itu kan nggak, kurang tepat. Ada yang ikut-ikutan, ngapain coba kalau tidak memahami. Makanya aku harus memahami banget gitu loh. Gini. Nah, kalau misalnya Koko udah memahami nih, terus Koko udah mutlak nih 90%, semisal nih contoh ya, kita ambil semisal Koko tuh udah mutlak 90% mau masuk Islam misalnya, terus Koko izin sama orang tua nih, terus orang tua nggak izinin, apa kesimpulan Koko ambil? Tentu ya kalau nggak setuju ya, kalau itu menjadi imanku ya aku nggak bakal dengerin orang tua sih. Nah, bukan kurang ajar ya, kan kita punya hak, kita kan manusia. Iya benar, memang benar manusia, tetapi kan kebebasan juga untuk memilih. Bukankah kita tuh diciptakan, bukankah kita ini dilahirkan berdasarkan pada Tuhan yang menciptakan kita? Kenapa kita nggak lebih berbakti kepada Tuhan yang menciptakan orang tua dan serta kita? Kalau memang semudah itu, Tuhan kalau tunjukin diri dia sekarang, aku langsung ikut dia. Ngapain aku harus menunggu? Cuma sekarang agama itu kan banyak. Itu yang buat manusia itu pusing. Kalau enggak mah semua umat mah satu agama sudah, gitu loh. Maaf ya, bukan membaca terus ya. Man, ini kan masih seandai-andai, nggak apa-apa kan masih seandai-andai kan kayak gitu kan kok, seandai-andai ya nggak apa-apa. Tapi kan Koko bisa ambil nanti kesimpulannya, dalam Islam itu nggak ada dilarang itu memusuhi orang tua, nggak ada. Tetapi kamu ketika masuk pun ke dalam Islam tetap samina wa ta'na sama orang tua, ikutin dan laksanakan perintahnya. Nah, selagi tidak melanggar syariat Islam begitu. Jadi tidak ada larangan. Misalnya kamu ini diperintahkan begini, nggak ada kok. Jadi kalau ada yang memfitnah kayak gitu, ada anaknya ketika demikian lalu memusuhi keluarga, itu nggak ada kok. Gitu. Lanjutkan orang. Mungkin belum sekarang ya. Saya mau belajar. Apa Kak? Kalau memang begini ya,
ya, manusia itu berbeda-beda ya. Allah memberikan hidayah itu dengan jalan ada dari pernikahan. Ada yang memang hidayah itu karena suatu peristiwa. Ada karena suatu peristiwa tiba-tiba dia dapat hidayah. Ada yang memang karena pengen betul-betul ingin belajar. Ada yang sampai bertahun-tahun dia belajar baru dia dapat hidayah. Baru dia menjemputnya itu. Ada yang seperti itu. Jadi Koko tinggal gini aja, mantapkan hati. Kalau mau terus belajar, monggo silakan masuk ke room Islam, bertanya apa yang mau ditanyakan. Intinya kalau sudah mantap hati, sudah mantapkan jiwa, udah silakan mau syahadat di mana saja. Lebih afdolnya di dalam masjid. Gitu. Silakan. Sorry nih sebelumnya Bang, siapa nih? Saya follow juga biar nambah teman. Iya kok. Ngomong apa saya orangnya di sini perhujan. Bang Juma masuk bang. Bang jangan ngintip-ngintip aja bang. Bang Juma datang dulu nih, mau sapa Bang Juma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore semuanya. Koko Tris dan juga Koko Pasaribu. Bang, kok datangnya kurang tepat Bang, lihat pada makan sudah nih. Iya. Iya, gimana kabarnya kok, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, gimana? Alhamdulillah. Maghrib kan mau rungkat kan? Iya, betul. Iya, lumayan saya mendengarkan materi-materi pengajaran sore hari ini. Jadi di Islam itu ada dua hal, ada dua keadaan. Boleh beriman dulu baru berakal, boleh. Kayak kami ini umat Islam yang lahir dari Islam, itu beriman dulu baru berakal. Artinya beriman sudah Islam, habis Islam kami baru menelaah Islam itu dengan akal, dan ternyata iman kami selaras dengan akal. Yang kedua, berakal dulu baru berislam. Nah, yang Koko lakukan sekarang itu adalah berakal dulu, proses berpikir dulu. Nanti kalau hidayahnya datang, maka barulah berislam. Tapi ada kondisi di mana hidayah itu oleh Allah. Jadi bukan hanya semata-mata kita yang mencari, tetapi karena adanya ridho dari Allah. Misalnya nih, saya banyak pengalaman berdiskusi dengan orang-orang non-muslim. Apapun yang dia pertanyakan tentang Islam, kita sudah jawab. Dan dia sudah meyakini agamanya itu adalah agama yang keliru menurut beliau. Dan Islam menurutnya juga adalah agama yang benar. Sudah pada sampai poin itu. Tetapi hidayah nggak datang-datang juga. Kenapa hidayah nggak datang? Karena dia ingin memahami Islam hanya sebatas memahami, mengetahui. Dia tidak ingin membuat hatinya, fisiknya, perasaannya untuk tunduk kepada Sang Pencipta. Dia hanya ingin mengakui, oh Islam agama benar. Udah selesai. Sehingga dia jatuh pada keadaan sama seperti umat Islam. Dalam tanda petik, umat Islam tahu Islam betul. Umat Islam tahu sholat itu wajib. Umat Islam tahu puasa itu wajib. Ketundukan kepada perintah Allah itu wajib. Menjauhi larangan Allah itu wajib. Tetapi mereka cuma Islam tok, tidak menjalankan kemudian perintah yang ada di dalamnya. Ada keadaan-keadaan seperti itu. Jadi ada yang belajar Islam dulu baru mu'alaf, ada yang mu'alaf dulu baru belajar Islam. Itu tergantung dari pilihan. Tergantung pilihan. Seperti itu Koko Tris dan juga Koko Pasaribu. Iya. Makasih nih Bang Juma. Ini sangat makasih. Membuka banget pemikiran. Iya, makasih sama-sama. Iya, mungkin pengalaman baru lanjut ya Bang Juma. Siap. Ini bukan Insyaallah. sehari Bang Juma. Enggak, kita juga udah mau tutup.
berjam-jam sudah. Cuman Iya kok udah ini. pada makan semua. Iya, iya. Ya. Terima kasih Oke. untuk Bunda udah menjelaskan juga untuk pelan-pelan untuk memberilah jalan satu jalan pembelajaran tentang Islam. Terus untuk Bang Pasar Ibu bukan nggak menanggapi ya. Ini abang ini aduh, maksudnya tuh jangan sampai jatuh ketika ada uluran tangan. Kenapa nggak mau sambut langsung gitu loh? Nanti tenggelam gimana maksudnya? Bagus banget, tapi jujur memang ya sama seperti yang Bang Juma bilang. Sudah dijelaskan saya. Oke, terima kasih. Mungkin nanti terisi. Oke. Baik, Koko. Makasih ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasar Ibu. Sampai jumpa. Iya. Baik, baik. Biasanya Koko tuh Iya. lawannya Cucu ya, Cucu ya, Cucu. Iya, Koko. Koko Nora gimana kabarnya? Waktu yang tadi malam abang bilang, ya silakan buka kameranya itu. Cici. Kalau Bang Juma kan Koko Iya, Bang Juma. enggak, bukan yang tadi malam. Aku ketawa aja situ. Ini udah dibilang itu untuk perempuan. Lain. Sengaja. 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 Kita semua udah tahu. Iyalah. Kerja juga. Like Cowok. itu untuk cowok. Halo Ito Dewi, apa kabar? Ini cocok. Waalaikumsalam. Tete ini Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu. Iya. Kalau saya Koko. Bunda. Koko, kotak kosong. Daeng. Daeng. Ya, Bunda, silakan Bunda. Aku mau tanya, farmnya apa? Ternyata udah pergi duluan. Dia orang ini Chinese Kendari kayaknya. Oh. Iya, gimana Mbak Ewi? Ni hao. Ceng. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni puya, wo paksa. Nggak ngerti kan? Cuma taunya, Bunda, aku cuma taunya tuh wo ini. Itu aja aku tahu. Ai wo puyau, ni puyau wo paksa. Cekema. Kalau aku Bang bacain taunya. Kyong hi. Tapi jangan ditambahin angpau nali, repot. Meo angpau. Cece Nora, ni hauma. Koko Juma, ni hauma. Koko Sal, ni hauma. Han hao? Hao lah. Biasa kalau mau tutup ada perusu datang aku. Waktu ditutup aku nggak di situ, kalau tidak aku udah turunkan. Pokoknya kalau tiap muslimah dilarang naik. Pokoknya kalau tiap mau tutup Bang Juma komanya aku pasti naik. Biasa. Silakan, baby, promosi umroh kita silakan, masya Allah. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustaz, silakan. Untuk Bang Juma juga untuk sahabat Bang Juma yang ada di bawah. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak yang berkah sehingga bisa ikut umroh bareng Bang Juma di Januari, di bulan Januari 2027. Masih ada waktu untuk ikut umroh bareng bersama Bang Juma. Kita punya dua harga. Harga yang pertama 37.500.000, itu hotelnya agak
misa tapi tidak jauh. Untuk VIP bareng sama Bang Juma sekamar berempat itu 41.500.000. Kita bersama-sama umroh bareng dengan Bang Juma. Insya Allah semua diberikan keberkahan, kelancaran, dan kemuliaan, juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang mendaftar Bang Juma, untuk yang mendaftar 1 minggu saya tunggu akan mendapat diskon 2 juta dari saya. Subhanallah. Yang tidak daftar dapat diskon juga gak? Dapat deh, dapat salam. Dapat salam. Iya. Lanjut. Iya. Jadi kita umroh, kita langsung untuk schedule-nya kita ke Madinah dulu, ke Madinah selama 3 hari, kemudian kita naik kereta cepat, kita ambil mikot di Bir Ali untuk ke Mekah, kemudian kita stay di Mekah selama 4 hari. Jadi 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, pulang pergi 2 hari. Jadi kita 9 hari program umroh bareng bersama Bang Juma. Bismillah ya. Semoga sahabat Bang Juma Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, bisa kita umroh bareng-bareng. Bismillah. Bismillah. Amin. Amin. Lanjut Bang Juma, aku mampir di sini dikasih kesempatan rezeki untuk saya bisa singgah ke rumahnya Bang Juma di sini walaupun hanya sebentar saja. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik teman-teman sekalian, silakan yang mau ibadah bareng dengan kita di bulan Januari, yuk daftar bareng-bareng semuanya. Kita titik kumpulnya di Jakarta. Di Jakarta nanti kita bareng ke Tanah Suci. Di sana kita 9 hari kurang lebih dari sana. Habis itu di Jakarta lagi nanti perpisahan di sana. Ya. Itu ini keberangkatan yang awal. Berikutnya nanti akan bersama dengan Bang Suma lagi berangkat pada gelombang kedua itu teman-teman sekalian. Ya, makanya Nama travelnya itu Risma Travel. ya, Milik beliau. alhamdulillah. Milik beliau, jadi nggak usah diragukan aparat negara, jadi kita nggak ragukan lagi beliau. Kalau ada apa-apa kan kita tinggal ke kantornya, blokir di kantornya dia. Kan kebanyakan umroh itu kan biasa ada masalah gitu kan. Iya, Jadi kita sebisa mungkin untuk umat ini kita cari yang benar-benar kita merasa nyaman gitu, nggak ada sesuatu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Kan banyak, mohon maaf, bukan mengucilkan yang lain, tapi kan santri kita dengarkan ada jemaat yang terlantar, ada yang tidak dihiraukan, malah ada yang sakit terkadang berobat sendiri dan seterusnya. Nah, saya tidak ingin umat yang mempercayakan diri untuk bersama dengan kita umroh itu malah kecewa gitu kan ya. Oleh karena itu saya memilih punya Mbak Ewi, karena saya sudah lihat kantornya, saya sudah berkunjung ke kantornya dan Sudah lihat surat-surat semua ya Bang Juma? iya betul, izin-izinnya semuanya aman terkendali, tidak ada masalah. Jadi kita aman gitu. Silakan teman-teman yang berminat untuk hubungi beliau langsung, DM langsung ke beliau. Sudah ada beberapa teman yang DM saya juga yang kemarin itu, dan sudah saya sampaikan ke Mbak Ewi juga. Sudah gitu, DP kok Bang Juma? Silakan. Alhamdulillah. Iya. Ini mumpung ada angin baik ya, semua juga pasti ada angin baik. Tapi hati ini lagi gembira. Saya tunggu 1 minggu untuk pendaftar yang baru. DP 5 juta, saya refund, saya kembalikan 2 juta diskon di awal. Alhamdulillah. Masya Allah. DP-nya 5 juta Bang, di bawah ada yang nanya. Silakan daftar, masih ini kok, masih ada waktu kok sampai Januari, masih ada waktu. Silakan hubungi langsung Mbak Ewi. Iya.
Juga selain umroh ada haji khusus. Haji khusus untuk masa antri 5 sampai 7 tahun. Kami buka 13.000 US dollar dan 16.000 US dollar dengan masa tunggu 5 sampai 7 tahun. Daftarnya ke ini Bang John, ke Mbak Ewi, langsung DM beliau daftar gitu. Silakan. Ya. Silakan daftar ke beliau. Nanti 1 hari sebelumnya kita berkumpul untuk manasik akhir. Untuk yang di luar kota kita nanti ada Google Meeting. Jadi bisa lihat di Google Meeting, tidak perlu datang ke Jakarta. Untuk Ya, Sidoarjo ada yang nanya Sidoarjo. belum ada cabang. Kita cabangnya di Jakarta aja. Belum ada cabang di mana-mana. Nggak mau banyak cabang, Bang. Biar fokus 1 cabang tapi amanah. Bismillah ya. Indramayu bisa, langsung aja daftar Lampung juga bisa, Bekasi. Langsung ke pusat aja langsung, di pusat aja langsung. Nanti kan dibuatkan grup WA gitu kan. Materi-materi pembekalannya kan ada di WA. Nanti sehari atau 2 hari sebelum berangkat kita jumpa di Jakarta. Iya. Gitu. Bisa, makanya kalau yang dari luar daerah Abang, saya kasih diskon dalam 1 minggu ini. Saya tunggu untuk apa? Untuk nanti bisa dipergunakan umpamanya dari Lampung ke Jakarta atau dari Sidoarjo ke Jakarta, kan lumayan ada tambahan diskon gitu. Iya, betul. Iya. Satu lagi, kangen kali aku bah sama Bunda Nora ini, ya Allah ya Karim, cantik kali. Kalau perempuan cantik Bunda, masa Bang Zuma dibilang cantik? Nggak mungkin. Enggak, aku nggak kangen Bang Juma, enggak, ada Bu Nora, kangen sama Bu Nora aja. Masal udah tadi bosen. Tuh, itu nomornya saya tapping di bawah Bunda ya. Yang mau catat nomor Bunda saya tapping di bawah ya. Ini nomor Bunda Dewi. Teman-teman yang mau konsultasi silakan sama Bunda Dewi ini ya. Tuh nomornya. Tak kirim di bawah. Kalau mau ke Bang Juma DM boleh, nanti sama Bang Juma dituliskan ke saya. DM ke Bang Handi Salebes juga silahkan. Ke Akang Kian Santang juga boleh. Ke Bang Kores juga bisa. Ke Bunda Nora pun bisa. Siapa tahu langsung ada yang ngajak Bunda Nora kan, nikah di sana, iya kan, baik. Iya. Ada yang bayarkan gitu kan. Iya. Ayo kita umroh sama Bang Zuma. Makanya, Nanti jangan diserempetkan ke situ dong, Bang. Janganlah. Nanti Bang Zuma yang nikahkan dia di sana di Madinah. Ya betul. Doakan mudah-mudahan Bang Zuma ketemu jodohnya nanti di Madinah. Aminkan dulu yang di bawah. Amin. Masih SMP. Bang, ada yang nanya, katanya PPU surat-suratnya lengkap nggak? Oh, lengkap ya Bang. Lengkap, nggak mungkin nggak. Lengkap. Makanya daftar, setelah daftar masuk ke dalam grup, nanti diperlihatkan semua video-video tentang perjalanan umroh jemaat yang tahun kemarin, terus kantornya kan semua di-up di situ. Ya, jamaah. Jemaat gitu. Mantan dong aku ini ya Bunda Nora, ya Allah. Ya mudah-mudahan gitu. Lengkap ya Bang, suratnya lengkap. Iya. Abang sudah pernah berkumpul. Lengkap, aman. Semuanya Abang udah pernah lihat. Ya Allah, Betul. aku dikasih hadiah itu Bang. Sia-sia nih ya. Ada jemaat baru mau ikut dari Toraja, namanya Ari. Teman debatnya. Kita mau bawa ke sana jadi TKW di sana. Besok pulang dulu. Oh gitu. Aku minta itu dong, follow aku dong. Ya Allah, kasihan banget ya. Follow aku masih kecil, minta follow dong. Bang Juma kan SMP, aku SD. Iya, di follow teman-teman sekalian, di follow. Iya, ya. Silakan.
Pokoknya nanti kalau daftar yang di Jakarta silakan mampir, perwakilan kami ada di Jalan Tabah di Komplek TNI AR Kelapa Gading Barat. Silakan mampir, nama travelnya Zazira Global Umroh, itu anak cabang dari Risma. Silakan mampir. Nanti begitu DP kami akan berikan souvenir bawang gorengnya Bangsal Pasaribu dengan parfumnya Bang Faruk Sianipar. Oh, keren, Masya Allah. Iya. Gak mau hadiahkan masker bekasku? Boleh. Banyak menumpuk tuh. Ada yang ketawa geli dong. Masker bekasnya udah steril semua, udah disetrika lagi, siap pakai lagi untuk besok. Udah dicuci. Udah dicuci. Bang Cuci, Sal, dijemur, terus sebutin dianginkan. lagi tuh nomornya. Oke, siap Bunda. Yang penting bawang goreng. Bawang goreng. Ya, pokoknya nanti dapat goodie bag bawang gorengnya Bangsal Pasaribu. Masya Allah, mantap. Itu original bawang goreng yang rasanya tidak diragukan lagi. Bawang premium yang dibuat dengan cinta. Banyak yang mau ikut. Gumasa, Ari, Stalisius, siapa lagi, Bom. Lamsin Naibaho. Iya, Naibaho itu. Ya Allah ya Rabb. Baik, terima kasih Bang Juma, waktunya juga Dora, Makasih. Bangsal, saya diizinkan mampir. Ini mualaf semua ini teman-teman, mualaf semua bertiga ini mualaf. Ini semuanya bertiga mualaf semua, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita bertauhid. Alhamdulillah. Sia-sia nih ya yang udah follow, sia-sia nih. Semoga jarinya kan follow saya, dari jari langsung naik ke atas, jantung ke jantung hati. Semoga hatinya dibersihkan sama Allah, diberikan rezeki yang banyak yang berkah. Nanti alamatnya tanya aja deh Bang Juma, alamatnya di mana ya, lupa aku alamat kantorku sendiri. Bekasi. DM nanti dimasukkan ke dalam grup ini ya Bang, grup tanya jawab ya Bang. Iya betul. Sia-sia nih ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, terutama kepada Bang Juma. Saya boleh mampir di roomnya Bang Juma untuk mempromosikan umroh bareng Bang Juma yang akan dilaksanakan pada Januari 2007. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak yang berkah, diangkat derajatnya, dimudahkan dalam usahanya, diberikan keberkahan, keridhaan, bahagia, diselamatkan dunia dan akhirat, dan selalu mendapat rezeki yang banyak yang berkah berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terutama Amin ya Allah Rabbal Alamin. menutup aib-aib kita ya. Amin. Amin. Amin ya Terima Rabbal Alamin. kasih Abang gantengku, Bang Juma yang Terima selalu kasih Mbak Ewi. ya Terima sia-sia. kasih sama-sama. Sia-sia. Tadi manggilnya Cece. Sekarang udah runtuh lagi Mbak Ewi. Cece dong. Cece. Dong si Pacai Bunda. Cie. Ada yang geli banget tuh. Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum. Sia-sia, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman. Iya. Oke, makasih banyak atas kebersamaannya Dinda Pasaribu, Sal Pasaribu, Dinda Nora, makasih sudah hadir di sini. Kita tutup dulu karena di sini udah mulai azan. Kita maghrib dulu, habis isya kita kumpul lagi dengan teman-teman netizen yang ada. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Oke, kita tutup. Kita undur diri semuanya.
Subhanakallahumma bihamdika illa anta. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Bye bye. Sahabat Bastian, barakallahu fiik, sehat selalu, masya Allah. Sebentar malam teman-teman kita kumpul lagi ya. Bye bye, dadah.